Tepat di hari pendaftaran pernikahan kami, calon suamiku dengan santainya mengaku bahwa semalam ia tidur di rumah kekasih gelapnya. Ia bahkan dengan angkuh bertanya padaku, "Pernikahan ini, apa kamu masih mau melanjutkannya?" Aku perlahan mengeluarkan map berisi dokumen kami. Dan dengan tenang menjawab, "Maaf, kamu terlambat." Pendingin ruangan di kantor catatan sipil Jakarta Pusat terasa begitu dingin, hingga aku merasa kulitku seolah disayat oleh pisau-pisau tipis tak kasat mata. Aku duduk sendirian di deretan kursi plastik yang menempel pada dinding berlatar merah. Di atasnya tergantung slogan tentang pernikahan dan keluarga yang terasa menyilaukan. Di tanganku ada sebuah map yang sudah terisi rapi. KTP, kartu keluarga, surat keterangan status perkawinan, dan beberapa formulir yang telah terisi penuh dengan tulisan tanganku, begitu teliti hingga tak ada satupun kolom yang kosong. Aku mengenakan gaun putih sederhana, tidak berlebihan namun cukup pantas untuk mengingatkan diriku bahwa hari ini adalah sebuah tonggak sejarah. Aku telah merias wajah dengan saksama. Lipstiknya adalah warna nude brown favoritku, jenis riasan yang cukup cantik tanpa membuat siapapun merasa terganggu. Selama ini aku selalu hidup dengan standar jangan merepotkan orang lain, terutama keluarganya. Seorang gadis biasa, tanpa latar belakang keluarga kaya raya atau koneksi luas, yang masuk ke dalam keluarga konglomerat seperti keluarganya memang harus selalu serba cukup dan tahu diri. Hanya saja, hari ini aku tiba-tiba merasa lelah. Di sekelilingku, pasangan-pasangan yang datang untuk mengurus surat nikah mereka tertawa dan berbicara dengan riang. Ada seorang gadis yang memeluk buket bunga kecil, ada seorang pemuda yang terus-menerus memandangi dokumen lalu menatap kekasihnya seolah takut kehilangan. Suara langkah sepatu, suara lembaran kertas di balik, suara panggilan nomor antrean, semuanya berbaur menjadi satu alunan yang terasa begitu biasa sekaligus memekakkan telinga. Aku duduk di sana seperti sebuah pulau di tengah lautan manusia, dan ponsel di tanganku terus menyala dan mati karena aku tak henti-hentinya melihat jam. 09.10, 09.25, 09.30, aku datang tepat waktu sesuai janji. Dia bilang, "Hanya pendaftaran nikah, kenapa harus tegang begitu?" Tapi aku tetap bangun sejak pukul 5 pagi untuk menata rambut, menyetrika gaun, dan memeriksa kembali semua dokumen sebanyak 3 kali. Aku sudah terbiasa seperti ini selama 5 tahun mencintainya. Selalu proaktif, selalu bersiap, selalu takut ada yang kurang agar orang tidak punya alasan untuk menyalahkanku. Hingga pukul 09.45, aku tidak mengirim satu pun pesan. Bukan karena aku mencoba bersikap angkuh, tetapi karena aku tiba-tiba sadar bahwa selama 5 tahun terakhir, aku sudah terlalu banyak mengirim pesan. Aku mengingatkannya untuk makan, mengingatkannya untuk tidur lebih awal, mengingatkannya tentang rapat, mengingatkannya untuk pulang, mengingatkannya tentang hari jadi kami. Balasannya selalu singkat. "Iya, tahu. Lagi sibuk, jangan ganggu." Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah keheningan dingin yang berkepanjangan. Hari ini aku tidak mau mengingatkannya lagi. Sesekali aku menatap tanganku yang kosong. Aku pernah membayangkan sebuah cincin sederhana, tidak perlu besar, cukup sebagai tanda bahwa aku telah dipilih. Pernah membayangkan dia akan menggandeng tanganku masuk ke sini, akan tersenyum, dan berkata, "Setelah ini selesai, kita makan." Ya, bayangan-bayangan itu seperti gaun putih yang kukenakan, indah tapi rapuh, hanya butuh satu noda kecil untuk merusaknya selamanya. Aku menarik napas dalam-dalam, dan sebuah pikiran lucu melintas di benakku. Jika dia tidak datang, apa yang akan aku lakukan? Aku tidak bisa menjawabnya. 5 tahun adalah waktu yang cukup lama bagi seorang wanita untuk kehilangan kemampuan membayangkan hidupnya tanpa pria itu. Aku pernah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke Singapura, pernah mendapat kesempatan bekerja untuk sebuah merek fashion di luar negeri. Tapi dia berkata, "Kalau kamu pergi jauh, aku tidak tenang." Ibunya berkata, "Anak perempuan sekolah terlalu tinggi juga susah dapat jodoh." Aku tersenyum, mengangguk, lalu memilih untuk tinggal. Aku telah meyakinkan diriku sendiri bahwa cinta adalah pengorbanan, bahwa pria membutuhkan dukungan dari belakang, bahwa kasih sayangnya saja sudah cukup untukku. Tetapi, ada hari-hari di mana aku bertanya pada diri sendiri, di mana kasih sayangnya? Suara langkah kaki yang tergesa-gesa membawaku kembali ke dunia nyata. Aku kenal langkah itu, begitu kenal hingga tak perlu melihat pun aku tahu. Ritmenya cepat, sedikit kesal, seolah orang yang datang ke sini bukan untuk menikahi seorang istri, melainkan untuk menandatangani kontrak yang terpaksa ia setujui. Dia muncul di pintu, mengenakan setelan jas mahal, jam tangan berkilauan, wajahnya masih tampan hingga membuat orang menoleh,
Tetapi rambutnya sedikit berantakan, dan di bawah matanya ada lingkaran hitam seperti orang yang tidak tidur. Dia mengedarkan pandangan, melihatku, lalu berjalan menghampiriku. "Kamu duduk di sini?" tanyanya. Suaranya tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan, hanya bertanya sekadarnya. Aku menatapnya, dan untuk sesaat, jantungku masih bereaksi dengan rasa sesak. 5 tahun, aku telah mencintai wajah ini begitu dalam hingga meskipun dingin, aku masih merasa akrab. Tapi kemudian, pandanganku berhenti di kerah kemejanya. Di kancing kedua yang belum terpasang sempurna, terlihat noda lipstik berwarna merah anggur. Noda itu sangat jelas, sangat baru, seolah baru saja tercetak semalam. Aku tahu lipstik itu milik siapa. Maya, gadis yang menggunakan warna itu. Maya adalah cinta lama Bhaskara yang tak terlupakan, sebuah luka masa lalu, yang selalu ia rawat seolah tak pernah sembuh. Maya selalu tampak lemah, selalu membutuhkan Bhaskara. Hanya dengan satu panggilan dari Maya, Bhaskara bisa meninggalkan makan malam yang kusiapkan, meninggalkan pesta ulang tahun yang kurencanakan, bahkan meninggalkan isak tangisku dalam sunyi. Aku pernah menasihati diri sendiri, dia sakit, Bhaskara hanya kasihan. Aku pernah meyakinkan diri, akulah yang akan menikahinya, akulah yang akan tinggal. Tapi noda lipstik itu menampar semua keyakinan diriku. Dia menarik kursi dan duduk di sebelahku. Menghela napas lalu meletakkan map dokumennya di pangkuanku seolah menyerahkan tugas. "Macet, ngapain datang pagi-pagi sekali?" Sebuah keluhan ringan, tapi cukup untuk membuatku paham. Dia masih ingin menyalahkan keadaan dan menyalahkanku karena terlalu berlebihan. Aku tidak menjawab. Aku menatap noda lipstik itu, lalu menatap lurus ke matanya. Aku bisa mendengar dengan jelas suara pendingin ruangan. Mendengar tawa sepasang kekasih di belakang kami. Mendengar jantungku berdetak satu persatu, perlahan seolah sedang menghitung mundur sesuatu. Aku bertanya. Suaraku sangat tenang, setiap kata begitu jelas, seolah aku sudah melatihnya sejak lama. "Tadi malam kamu di mana?" Dia terkejut. Untuk sesaat, ekspresi kesal di wajahnya membeku seolah disiram air es. Lalu dia menyeringai seolah baru saja mendengar pertanyaan bodoh. Dia sedikit menarik kerah bajunya, menatapku dengan tatapan jengkel seolah privasinya dilanggar. "Kamu tanya apa?" Aku masih menatapnya. Aku bertanya bukan untuk tahu, karena jawabannya sudah ada di kerah bajunya. Aku bertanya karena aku ingin mengakhirinya dengan terhormat, ingin menutup sendiri 5 tahun masa mudaku yang telah salah tempat. Bertanya agar aku sendiri mendengar kebenarannya, mendengarnya untuk terakhir kali, lalu selesai. Dia bersandar ke belakang, suaranya begitu santai seolah sedang membicarakan sebuah rapat. "Maya tidak enak badan," dia sesak napas. "Aku ke sana menemaninya semalam. Aku merasakan tenggorokanku mengering, tapi tidak sakit. Anehnya tidak sakit, hanya ada kekosongan dingin yang terbuka di dadaku, seolah sesuatu yang kupeluk selama 5 tahun baru saja jatuh dan pecah berkeping-keping, dan aku hanya bisa berdiri menatap tanpa tenaga untuk memungutnya." Dia menatapku seolah dialah pemenangnya. Dia berbicara dengan nada yang nyaris sombong. Jadi, dia berhenti sejenak, lalu bertanya langsung, suaranya meremehkan seolah memojokkanku. "Sekarang katakan, kita jadi menikah atau tidak?" Aku terdiam. Dalam keheningan itu, seluruh hidupku berkelebat seperti sebuah film. Saat-saat aku menunggunya di luar restoran hingga larut malam karena dia sibuk. Saat-saat ibunya menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki lalu berkata, "Anak ini, setidaknya penurut." Saat-saat aku memaksakan senyum ketika dia tanpa beban menceritakan tentang Maya di depanku. Saat-saat aku menekan diriku sendiri bahwa aku harus tahu diri. Aku pikir aku bertahan karena cinta. Tapi saat ini, melihat noda lipstik di kerah bajunya, aku baru mengerti. Aku bertahan karena takut kehilangan, karena rendah diri, karena merasa berutang budi yang mereka gunakan untuk mengikatku. Dia melihatku tidak menjawab, lalu mengerutkan kening. "Kamu mau buat drama apa lagi?" Tiba-tiba aku merasa ingin tertawa. Bukan tawa getir, melainkan tawa seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi panjang. Aku menunduk, membuka tasku, dan jari-jariku menyentuh sebuah benda kecil yang dingin, sebuah flash disk berwarna hitam. Benda itu sudah lama berada di sana, seperti pisau yang kusembunyikan di lengan bajuku. Menunggu hari di mana aku tidak lagi ingin menjadi orang baik. Aku mengangkat wajahku menatapnya, dan untuk pertama kalinya hari ini, aku merasa bisa bernapas. Aku berkata, suaraku ringan seperti angin tetapi setiap katanya jatuh setajam pisau. "Kamu terlambat." Dia mengerutkan kening. "Maksudmu apa?" Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap ke arah lobi. Di sana,
Kerumunan orang masih berlalu lalang, dan di sudut dekat pintu, seorang pria jangkung berjas hitam berdiri bersandar pada pilar, tatapannya tenang seolah sedang menonton pertunjukan. Aku kenal orang itu, rival terbesar Bhaskara, orang yang paling ia benci, orang yang selalu ia sebut dengan nada sinis saat mabuk bersama teman-temannya. Dharma, CEO dari Dharma Corp. Aku menggenggam flash disk di tanganku, berdiri, dan mengambil langkah pertamaku menjauh dari kursi yang telah kududuki selama 45 menit. Kakiku tidak gemetar. Karena aku paham, di saat ini, hidupku akan berbelok ke arah yang berbeda, bukan lagi arah yang telah ia tetapkan untukku. Aku berjalan melewatinya, sangat dekat, hingga aroma parfumnya yang familiar bercampur dengan aroma lain. Aroma seorang wanita yang bukan aku. 5 tahun terakhir, aku terlalu terbiasa berdiri di belakangnya, berjalan setengah langkah lebih lambat darinya, berbicara dengan nada lebih rendah darinya, selalu takut membuatnya kehilangan muka. Tapi hari ini, aku berjalan lurus, tanpa menghindar, tanpa menoleh ke belakang. Dia tertegun selama beberapa detik, seolah tidak percaya aku berani berdiri sebelum dia menyelesaikan perkataannya. Aku mendengar dia bangkit di belakangku, suaranya membentak, "Kamu mau kemana?" Aku tidak menjawab. Di depanku, pria yang bersandar di pilar itu telah meninggalkan posisi santainya. Dia berdiri tegak saat melihatku mendekat. Tatapannya tajam namun tenang, tipe tatapan orang yang terbiasa menghadapi badai, terbiasa menimbang untung rugi daripada emosi. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali di acara-acara di mana Bhaskara membawaku hanya sebagai formalitas. Saat itu, dia selalu berdiri setengah kepala lebih tinggi dariku, sementara aku berdiri di belakangnya, tersenyum sopan tanpa ada yang menanyakan namaku. Hari ini, aku berdiri di hadapannya, dan aku tahu jika aku mengambil langkah ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. Aku berhenti pada jarak yang cukup, tidak terlalu dekat agar tidak dianggap memohon, juga tidak terlalu jauh untuk menunjukkan kelemahan. Aku mengulurkan flash disk itu, meletakkannya di telapak tanganku, menghadap ke arahnya. "Pak Dharma," aku memanggil dengan suara yang anehnya tenang. "Saya punya ini, jika Bapak tertarik." Dia menatap flash disk itu, lalu menatapku, matanya memancarkan keterkejutan yang sangat singkat. Dia tidak terburu-buru menerimanya. Orang seperti dia tidak pernah terburu-buru dengan hal-hal yang disodorkan langsung ke tangannya. "Anda, saya adalah orang yang sebentar lagi tidak akan ada hubungannya lagi dengan Bhaskara." Aku menjawab lugas, tanpa basa-basi. Di belakangku, aku mendengar Bhaskara berteriak. "Kirana, kamu sedang melakukan apa?" Seluruh lobi tiba-tiba menjadi lebih senyap. Tatapan penasaran mulai tertuju pada kami. Aku bisa merasakan kemarahan dan kepanikan dalam suaranya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya kehilangan ketenangan di depan orang lain karena aku. Tapi aku tidak lagi merasa puas, hanya lelah. Pak Dharma sedikit mengangkat sudut bibirnya, tatapannya melirik wajah Bhaskara lalu kembali padaku. "Apa isinya?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Semua yang telah dilakukan Bhaskara di belakang Anda selama 3 tahun terakhir." Aku berbicara perlahan, setiap kata begitu jelas, dari soal proyek, aliran dana, hingga beberapa hubungan yang tidak seharusnya ada. "Jika Anda mau, saya bisa jelaskan lebih detail." Bhaskara melangkah maju, suaranya nyaris menggeram. "Kirana, kamu sudah gila. Kamu berani mengarang cerita untuk menjebakku?" Aku menoleh ke belakang, menatapnya untuk terakhir kalinya dalam situasi ini. Wajahnya memerah, matanya melotot, tidak ada lagi kepercayaan diri seperti biasanya. Tiba-tiba aku sadar, pria yang pernah kuanggap sebagai sandaran, ternyata tampak begitu rapuh saat panik. Aku tidak mengarang. Aku berkata sangat pelan. "Aku hanya menyimpan apa yang kamu lakukan." Pak Dharma mengulurkan tangannya, tapi masih belum menyentuh flash disk itu. "Dan apa yang Anda inginkan?" Pertanyaan itu, aku sudah menyiapkan jawabannya sejak lama. Aku menatap lurus ke matanya, tanpa menghindar. "Sebagai gantinya, nikahi saya." Udara seolah membeku. Seseorang menarik napas dengan sangat pelan. Seseorang bahkan membalikkan badan sepenuhnya. Bhaskara berdiri terpaku, mulutnya ternganga, seolah baru saja mendengar sesuatu yang begitu gila hingga tidak bisa bereaksi. "Apa katamu?" teriaknya. "Kirana, kamu benar-benar sudah gila." Pak Dharma menatapku lebih lama. Tatapannya bukan lagi penasaran, melainkan menimbang-nimbang. Aku tahu di kepalanya, dia sedang cepat-cepat meletakkan flash disk, sebuah pernikahan, dan kesempatan untuk mengalahkan rivalnya di atas timbangan. "Anda tahu, apa yang sedang Anda katakan?" tanyanya. "Saya tahu." Jawabku. "Saya butuh pernikahan yang sah. Anda butuh apa yang ada di dalam ini."
Kita sama-sama mendapatkan apa yang kita inginkan. Baskara tertawa, tawa yang dipaksakan dan penuh penghinaan. Pak Dharma, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya gadis bodoh yang tidak tahu apa-apa, menempel padaku selama 5 tahun, sekarang cemburu buta sampai gila. Aku tidak lagi memandangnya. Aku tidak perlu membuktikan apapun padanya. Pak Dharma menarik tangannya, melipatnya di depan dada. Apa jaminan Anda atas nilai dari flash disk ini? Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku membuka ponselku, menggeser layar beberapa kali, lalu menunjukkan layarnya ke arah Pak Dharma. Di sana ada beberapa tabel data, beberapa pindaian kontrak, beberapa baris pesan teks. Hanya sebagian kecil, tapi cukup untuk membuat orang secerdas dia mengerti bahwa aku tidak membual. Tatapan Pak Dharma menjadi lebih gelap. Dia mengulurkan tangannya, kali ini dengan tegas. Flash disk itu jatuh ke telapak tangannya. Baik, katanya singkat. Anda ikut saya. Dia meraih pergelangan tanganku, menarikku ke arah loket pendaftaran. Tangannya hangat, tenaganya pas, tidak kasar, tidak ragu-ragu. Sebuah perasaan aneh menjalar di punggungku. Aku tidak tahu apakah itu rasa takut atau lega. Dharma, jangan bercanda. Baskara menyusul, suaranya pecah. Ini urusan pribadiku dengan dia. Pak Dharma tidak menoleh. Sekarang sudah bukan urusan pribadi lagi, katanya dengan nada datar. Karena dia akan menjadi istri saya. Aku ditarik pergi. Tidak sempat menoleh untuk melihat Baskara. Tapi aku mendengar umpatannya, suara petugas keamanan yang mendekat, suara bisik-bisik yang menyebar ke seluruh lobi. Aku tidak menoleh karena aku tahu, jika aku menoleh, aku akan melihat 5 tahun masa mudaku dirobek-robek di depan mataku. Kami berdiri di depan loket pendaftaran. Petugas itu mengangkat kepala, menatap kami berdua, lalu melihat dokumen-dokumen. Bapak dan Ibu mau mengurus pendaftaran pernikahan? Iya. Pak Dharma menjawab dengan tegas. Aku mendengar jantungku berdetak sangat kencang. Tidak ada jalan untuk kembali. Dokumen milik Ibu? Aku menyerahkan mapku. Semuanya sudah siap sejak awal, hanya saja orang yang berdiri di sampingku telah berganti. Pak Dharma juga menyerahkan dokumennya. Petugas itu memeriksa, lalu mengangguk. Silakan tunggu sebentar. Kami duduk. Kali ini aku tidak lagi merasa dingin. Kepalaku terasa kosong seolah baru saja keluar dari badai. Pak Dharma menoleh ke arahku. Anda tidak takut? Aku menatap lurus ke depan. Saya sudah cukup merasa takut, kataku. Sekarang tidak lagi. Dia tersenyum tipis, sangat ringan. Menarik. Di kejauhan, aku mendengar suara Baskara berteriak untuk terakhir kalinya sebelum diantar keluar oleh petugas keamanan. Aku tidak melihat. Aku hanya menatap dinding merah di depanku, tempat yang akan segera mencatat tonggak baru dalam hidupku. Ketika petugas memanggil nama kami, aku berdiri, kakiku sedikit gemetar tapi punggungku tegak. Aku menandatangani namaku, setiap goresan terasa akrab, tapi kali ini aku tidak lagi merasa sedang menandatangani hidupku untuk orang lain. Ketika buku nikah berwarna merah dan hijau diletakkan di tanganku, tiba-tiba aku merasa hangat. Kehangatan yang sangat nyata. Aku menunduk, lalu mengangkat wajah. Di foto, aku tidak tersenyum. Tatapanku kosong. Tapi di belakangku ada seorang pria yang menoleh ke arahku. Sudut bibirnya membentuk senyum yang sangat sulit ditebak. Keluar dari kantor catatan sipil, matahari Jakarta terasa menyengat. Aku berhenti dan menarik napas dalam-dalam. 1 jam yang lalu, aku adalah tunangan yang dikhianati. 1 jam kemudian, aku telah menjadi istri sah dari pria paling berkuasa yang pernah dibenci oleh Baskara. Pak Dharma membukakan pintu mobil untukku. Masuklah. Istriku, katanya. Aku tertegun sejenak karena 2 kata itu, tapi kemudian tetap masuk. Mobil mulai berjalan, meninggalkan jalan yang familiar. Aku melihat keluar jendela, kota ini seolah bergerak mundur. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan pernah kembali ke jalan yang lama. Mobil hitam itu meluncur begitu mulus, hingga aku merasa seperti sedang melayang di atas air. Jakarta di luar sana masih bising, masih macet, masih penuh klakson yang memekakan telinga. Tapi di dalam mobil adalah dunia yang berbeda. Kedap suara dan beraroma kayu cendana dari parfum Pak Dharma. Aku duduk bersandar di kursi, kedua tangan di atas paha, kepala masih berdengung seperti orang yang baru saja keluar dari mimpi yang terlalu panjang. Pak Dharma, yang sekarang adalah suamiku, duduk di sampingku dalam diam. Dia tidak bertanya apakah aku menyesal, juga tidak menghibur. Dia seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan sebuah transaksi bisnis,
sedang memberi otaknya istirahat beberapa menit sebelum memasuki tahap berikutnya. Sikap tenangnya membuat punggungku sedikit merinding, tetapi sekaligus membuatku merasa anehnya aman. Setidaknya dia tidak menganggapku sebagai mainan emosional. Setelah mobil berjalan beberapa saat, dia baru bersuara. "Mulai sekarang, kamu tinggal bersamaku." Suaranya berat, bukan perintah, juga bukan pertanyaan. Aku menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung yang familiar perlahan mundur. "Di mana?" tanyaku. "Rumahku," jawabnya singkat. "Di Menteng." Aku mengangguk. Aku tidak bertanya apakah itu rumah pribadi atau apartemen mewah, tidak bertanya siapa lagi yang tinggal di sana. Aku tahu, setelah naik mobil ini, aku harus menerima aturan main dari orang yang memegang kemudi. Mobil berbelok ke sebuah jalan yang rindang oleh pepohonan. Gerbang besi tinggi terbuka lalu tertutup kembali di belakang kami. Sebuah rumah besar bergaya kolonial modern berwarna putih muncul, tidak terlalu mencolok tapi luas dan tenang. Aku turun dari mobil, menghirup udara yang beraroma rumput yang baru dipotong. "Masuklah," katanya. Di dalam rumah terasa lebih dingin, bukan karena pendingin ruangan, tapi karena kesunyian. Interiornya minimalis, didominasi warna abu-abu, hitam, dan kayu coklat tua. Tidak ada foto keluarga, tidak ada hiasan yang berlebihan. Rumah ini mirip dengan pemiliknya. Rapi, terkendali, dan tidak menunjukkan emosi. Dia melepas jasnya, menggantungkannya di sandaran kursi, lalu berjalan langsung ke ruang tamu. "Duduk," katanya. "Kita bicara." Aku duduk di sofa dengan punggung tegak. Aku tahu, inilah bagian yang penting. Keramaian di kantor catatan sipil tadi hanyalah babak pembuka. Dia menuang 2 gelas air putih, meletakkan satu di depanku. "Pernikahan kita," katanya, "adalah sebuah kesepakatan." Aku menatapnya, mengangguk. Aku tidak pernah berkhayal bahwa aku baru saja diselamatkan oleh cinta. "Jangka waktunya 1 tahun," lanjutnya. "Selama 1 tahun ini, kamu adalah istri sahku. Kamu harus muncul bersamaku di acara-acara yang diperlukan. Kamu tidak ikut campur dalam pekerjaanku. Aku tidak ikut campur dalam kehidupan pribadimu." Dia berhenti, melihat reaksiku. Aku tidak berkata apa-apa. "Sebagai gantinya," lanjutnya, "aku akan membereskan masalah dengan Baskara sampai tuntas, memastikan dia tidak akan bisa mengganggumu lagi." Jantungku sedikit tercekat, tapi aku menjaga suaraku tetap stabil. "Setelah 1 tahun?" "Setelah 1 tahun, kita bercerai," jawabnya. "Kamu pergi dengan bersih tanpa ikatan. Aku akan memberimu kompensasi sejumlah uang." Dia berbicara tentang uang seperti berbicara tentang cuaca. Aku memejamkan mata sejenak. Di kepalaku terbayang adegan Ibu Baskara meletakkan amplop di atas meja, berkata padaku dengan nada kasihan, "Nak, dalam hidup ini kita harus tahu diri." Saya tidak butuh uang, aku membuka mata dan berkata. Pak Dharma sedikit mengangkat alisnya. "Saya butuh Anda melakukan persis seperti yang Anda katakan," lanjutku. "Dan saya butuh satu hal lagi." Dia bersandar di kursi, melipat tangannya. "Katakan." "Saya butuh Anda memberi saya kebebasan untuk bekerja," kataku. "Saya tidak ingin menjadi seorang istri yang hanya berdiri di belakang Anda." Dia menatapku cukup lama. Tatapan itu bukan lagi tatapan orang yang menimbang untung rugi, melainkan seperti sedang mengevaluasi seorang mitra baru. "Baik," katanya. "Selama tidak memengaruhi saya." Aku mengangguk, itu sudah cukup. Dia berdiri, memanggil seorang asisten rumah tangga. "Antar Nyonya ke kamarnya," katanya. "Kamar di sebelah kiri, lantai 2. Aku mengikuti asisten rumah tangga itu menaiki tangga. Kamarnya luas, bersih, dengan jendela besar menghadap ke taman. Aku meletakkan tasku, duduk di tepi tempat tidur. Baru saat itulah rasa lelah yang sesungguhnya datang. Aku telah menahan diri selama berjam-jam, dan sekarang baru terasa tanganku sedikit gemetar. Aku membuka ponsel. Lebih dari 30 panggilan tak terjawab dari Baskara. Pesan-pesan masuk bertubi-tubi, dari umpatan, ancaman, hingga permohonan. "Kirana, pulanglah. Kamu sedang main-main apa?" "Aku salah, oke?" Aku menatapnya sejenak, lalu mematikan layar. Aku tidak langsung memblokirnya. Aku ingin membiarkannya berbicara pada kehampaan. Malam harinya, Pak Dharma pulang terlambat. Aku mendengar suara mobil di halaman, lalu suara langkah kaki. Dia masuk ke ruang tamu, melihatku sedang duduk membaca beberapa dokumen. "Kamu belum tidur?" "Belum mengantuk," jawabku. Dia mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Kami makan malam bersama dalam keheningan. Tidak seperti pasangan suami istri baru, juga tidak seperti 2 orang asing.
Lebih seperti dua orang yang berada di perahu yang sama, tahu bahwa mereka saling membutuhkan untuk melewati badai, tapi belum cukup percaya untuk melepaskan pegangan. Sebelum naik ke kamarnya, dia berkata, "Mulai besok, semuanya akan dimulai dengan cepat." Aku mengerti apa yang dia maksud. Pernikahan ini bukan hanya sebuah nama di atas kertas. Pernikahan ini akan diawasi, dibicarakan, dan diuji. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur asing, menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak merindukan Baskara, hanya merasa hampa. Tapi hampa juga merupakan salah satu bentuk kebebasan. Keesokan paginya, berita itu meledak. CEO Dharma Corp, Dharma Wijoyo, mendadak menikah. Pernikahan kilat di kantor catatan sipil Jakarta Pusat. Namaku, Kirana, muncul di berbagai media dengan sebutan istri baru. Tidak ada yang tahu siapa aku. Tidak ada yang perlu tahu. Ponselku bergetar lagi. Kali ini dari Ibu Baskara. Aku mengangkatnya, tanpa menyapa. "Apa yang kamu lakukan?" "Hah? Kirana," teriaknya. "Kamu masih punya malu tidak?" Aku tertawa kecil. "Tante seharusnya bertanya pada putra tante," kataku. Malam sebelum hari pendaftaran nikah, dia tidur di mana? Ujung telepon di seberang sana langsung hening. Aku mematikan sambungan. Untuk pertama kalinya, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Jika Anda, Bapak dan Ibu, yang sedang mendengarkan cerita ini, izinkan saya mengucapkan sesuatu dengan tulus. Mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe untuk channel ini. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sedang mendengarkan selalu diberikan kesehatan dan kedamaian. Dukungan Anda adalah motivasi bagi saya untuk terus menceritakan kisah-kisah yang lebih menyentuh dan bermakna. Aku berdiri di depan cermin, menatap wanita di dalamnya. Dia bukan lagi gadis yang menunggu seseorang yang datang terlambat. Dia telah melangkah ke jalan yang lain. Lebih berbahaya, lebih dingin, tapi ini adalah jalan yang ia pilih sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, berkata pada diri sendiri, sekali melangkah, harus berjalan sampai akhir. Pagi itu aku bangun sangat pagi. Bukan karena kebiasaan, tapi karena terlalu banyak suara di kepalaku. Pesan, panggilan telepon, notifikasi media sosial, berita. Semuanya seperti hujan deras yang mengguyur hidupku. Hanya dalam semalam, aku berdiri di dekat jendela kamar, menatap ke taman yang masih berembun. Ketenangan ini sangat kontras dengan apa yang terjadi di luar sana. Telepon berdering, nomor tak dikenal. Saya wartawan dari sebuah koran bisnis di Jakarta. "Apa Ibu bisa berbagi perasaan mengenai pernikahan mendadak ini?" Aku mematikan telepon, tidak menjawab. Aku tidak punya kewajiban untuk menjelaskan pada siapapun. Aku menikah bukan untuk menyenangkan opini publik. Turun ke ruang makan, Dharma sudah duduk di sana. Dia mengenakan kemeja putih, tangannya membalik lembaran koran, sikapnya seperti pagi-pagi biasa lainnya. Di depannya ada secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan asap. "Bisa tidur?" tanyanya tanpa menoleh. "Bisa," jawabku. Dia mengangguk, seolah jawaban itu sudah ia duga. "Mulai hari ini," katanya, "kamu bukan lagi orang tak dikenal." Aku menarik kursi, duduk di hadapannya. Aku tahu beritanya akan banyak. Orang baik ada, orang jahat ada, lanjutnya. Akan ada yang menggali masa lalumu, ada yang akan menggunakanmu untuk menyerangku. Dia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mataku. "Kalau tidak tahan, bilang padaku." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya menyadari bahwa dalam sikap dinginnya, ada sesuatu yang disebut batasan. Dia tidak berjanji akan melindungiku dengan kata-kata manis, tapi dia menegaskan dengan jelas. Jika aku berada dalam jangkauannya, dia tidak akan membiarkan siapapun menggangguku sembarangan. "Aku bisa tahan," kataku. Dia menatapku sedetik lagi, lalu kembali menunduk ke koran. "Bagus kalau begitu." Setelah sarapan, dia memberiku sebuah ponsel baru. "Nomor ini hanya untuk urusan bersama," katanya. "Nomor lamamu, kalau masih perlu, simpan saja." Aku mengerti, ini caranya memisahkan hidupku menjadi dua bagian. Satu bagian pribadi, satu bagian bernama istri CEO Dharma Corp. Belum sempat kami meninggalkan rumah, telepon berdering lagi. Kali ini dari seorang kenalan lama di perusahaan tempatku pernah bekerja. "Kirana, kamu di mana?" "Di kantor Baskara lagi kacau balau." Aku memegang telepon, hatiku tidak bergejolak. "Kacau kenapa?" "Proyek di kawasan Serpong tiba-tiba ditarik dananya, semua mitra membatalkan kerjasama. Baskara dipanggil rapat terus-menerus." Aku menutup telepon. Aku tidak perlu mendengar lebih lanjut. Aku tahu ini akan terjadi.
Flash disk yang kuberikan pada Dharma bukan untuk pajangan. Itu adalah percikan api, dan Dharma adalah orang yang tahu cara meniupkan angin. Siang harinya, Dharma meninggalkan rumah lebih awal dari biasanya. Sebelum pergi, dia berhenti di pintu, menoleh padaku. Hari ini jangan keluar rumah. Aku paham itu bukan nasihat, melainkan tindakan perlindungan. Sekitar 2 jam kemudian, berita mulai menyebar lebih cepat. Bukan lagi berita pernikahan, melainkan berita bisnis. Baskara Group terjerat dugaan masalah internal. Beberapa proyek diselidiki transparansinya. Nama Baskara muncul dengan padat di forum-forum ekonomi, bukan lagi sebagai pengusaha muda yang menjanjikan, melainkan sebagai seseorang yang sedang berdiri di hadapan pengadilan opini publik. Ponsel pribadiku bergetar lagi. Kali ini aku menjawabnya. Kirana, suara Baskara serak. Apa yang kamu lakukan? Aku diam. Kamu mau aku mati? Tidak, jawabku. Aku hanya ingin kamu mengembalikan apa yang telah kamu lakukan. Jangan pikir ada Dharma di belakangmu, kamu jadi hebat. Bentaknya. Kamu itu cuma bidak catur. Kamu pikir dia menikahimu karena cinta? Aku tersenyum. Setidaknya, dia tidak tidur dengan wanita lain sebelum hari pernikahan, kataku. Ujung telepon di seberang sana tercekat. Aku mendengar suara napas yang terengah-engah, suara sesuatu yang dilempar ke meja. Kirana, kembalilah. Dia mengubah nadanya. Aku salah. Aku akan menikahimu dengan layak. Apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Aku memejamkan mata sejenak. Jika ini terjadi seminggu yang lalu, mungkin hatiku akan luluh. Tapi sekarang, aku hanya merasa lucu. Baskara, kataku, kamu sudah memakai 5 tahun waktuku. Aku tidak akan meminjamkannya lagi. Aku menutup telepon, lalu memblokir nomornya. Jari-jariku tidak gemetar. Sore harinya, aku menerima telepon lain. Ibu Baskara. Suaranya serak karena marah. Kamu pikir menikah dengan keluarga kaya itu berarti kamu menang? Saya tidak pernah berpikir begitu, jawabku. Kamu menghancurkan anakku. Aku berkata perlahan. Dia yang menghancurkan dirinya sendiri. Aku mematikan telepon. Kali ini, aku memblokirnya juga. Malamnya, Dharma pulang. Wajahnya masih tenang, tapi aku melihat kelelahan di matanya. Dia melepas jasnya, duduk di kursi, memijat pelipisnya. Pihak Baskara Group mulai retak, katanya seperti melaporkan kemajuan. Itu baru permukaannya. Aku menuangkan segelas air untuknya, meletakkannya di depannya. Aku tidak menyesal, kataku. Dia menatapku. Aku tahu. Jawabnya. Kalau kamu menyesal, kamu tidak akan memberikan flash disk itu. Kami terdiam sejenak. Keheningan ini tidak berat. Rasanya seperti jeda tenang sebelum badai besar. Kirana, Dharma memanggil namaku. Untuk pertama kalinya sejak menikah, dia memanggil namaku tanpa embel-embel apapun. Kamu takut? Aku berpikir sejenak. Takut, kataku jujur. Tapi tidak akan berbalik arah. Dia mengangguk. Kalau begitu, berdirilah yang tegap, katanya. Karena mulai sekarang, mereka tidak hanya akan mengincarmu, tapi juga mengincarku. Aku mengerti. Menjadi istri Dharma Wijoyo berarti aku telah melangkah ke pusat badai kekuasaan. Tapi anehnya, aku tidak merasa sendirian seperti dulu. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Aku teringat bayangan diriku yang duduk menunggu selama 45 menit di kantor catatan sipil. Jika saat itu aku mengirim pesan pada Baskara, jika aku luluh, jika aku berbalik, mungkin sekarang aku sedang menangis di rumah yang lain, menunggu seorang pria yang tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Di luar, badai awal musim turun dengan deras. Petir menyambar menerangi seluruh taman. Aku menarik selimut, memejamkan mata. Hatiku sangat jernih. Pintu lama telah terbanting menutup, dan di hadapanku adalah jalan yang sama sekali tidak mudah, tapi ini adalah jalanku sendiri. 3 hari setelah pendaftaran pernikahan kilat itu, Dharma memberitahuku dengan singkat, malam ini ada pesta. Kamu ikut denganku. Aku sedang duduk di depan meja kerja sementara di ruang tamu. Di tanganku ada buku catatan berisi ide-ide yang terbengkalai selama bertahun-tahun. Mendengar ucapannya, tanganku berhenti sejenak. Pesta apa? Tanyaku. Pesta internal para pengusaha, jawabnya dengan nada tenang. Tapi akan ada orang-orangnya Baskara. Aku langsung mengerti. Ini bukan sekadar pesta. Ini adalah penampilan resmiku sebagai istri Dharma. Saat di mana aku harus berdiri tegak di hadapan tatapan-tatapan yang menyelidik, mencemooh, bahkan penuh kebencian. Apa yang harus aku siapkan? Tanyaku. Dia menatapku dari atas ke bawah,
pandangannya berhenti sangat cepat, seperti orang yang terbiasa menilai secara keseluruhan daripada detail. Jadilah dirimu sendiri, katanya. Jangan takut. Aku mengatupkan bibir. Dua kata jangan takut dari mulutnya tidak terdengar seperti penghiburan, melainkan seperti pengingat bahwa rasa takut tidak akan mengubah apapun. Sore harinya, asisten rumah tangga membawaku ke sebuah butik langganan. Aku memilih sebuah gaun berwarna biru tua. Potongannya pas di badan. Tidak mencolok tapi cukup tajam. Aku tidak ingin terlihat seperti pengantin baru, juga tidak ingin terlihat seperti perhiasan yang berdiri di sampingnya. Aku ingin berdiri sejajar. Ketika Dharma keluar dari ruang ganti dengan setelan jas hitam yang pas, aku tiba-tiba mengerti mengapa orang memanggilnya pria yang berkuasa. Bukan karena penampilannya, tapi karena auranya. Dia berdiri di sana, tanpa perlu berkata apa-apa, sudah membuat orang lain harus memperhatikannya. Dia mengulurkan tangannya. Ayo, aku meletakkan tanganku di tangannya. Kali ini aku tidak lagi merasa ditarik. Aku sedang melangkah bersamanya. Pesta itu diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Lampu keemasan, musik lembut, suara gelas yang beradu. Saat kami baru saja masuk, aku merasakan atmosfer berubah. Obrolan-obrolan pelan melambat, tatapan mata lebih banyak tertuju pada kami. Pak Dharma, seorang pria parubaya mendekat dengan senyum basa-basi. Selamat ya. Beritanya sungguh mengejutkan. Terima kasih, jawab Dharma, mengangguk, lalu menoleh padaku. Istri saya, Kirana. Aku tersenyum, mengangguk menyapa. Aku tidak menunduk terlalu rendah, juga tidak mengangkat dagu terlalu tinggi. Aku tahu di pesta seperti ini, sedikit saja posisimu miring, orang lain akan mencari cara untuk menginjakmu. Kami belum berjalan jauh, sebuah tatapan yang familiar membuat punggungku merinding. Maya. Dia berdiri di dekat bar, mengenakan gaun putih, dengan penampilan lemah seperti biasanya. Ketika melihatku, matanya memancarkan keterkejutan, lalu dengan cepat berubah menjadi ekspresi sedih yang sudah biasa ia tunjukkan. Dia mendekat, berjalan lurus ke arah Dharma. Pak Dharma? Sapanya dengan suara lembut. Aku tidak menyangka bertemu Bapak di sini. Dharma mengangguk sopan. Halo. Maya menoleh padaku, menatapku dari atas ke bawah dengan saksama, lalu tersenyum. Kakak ini. Saya istri Pak Dharma, jawabku sebelum dia sempat melanjutkan. Suaraku tenang. Senyum di bibir Maya menegang sesaat, sangat singkat tapi cukup untuk kusadari. Oh, katanya pelan. Selamat ya untuk kalian berdua. Aku menatapnya, tidak dengan kebencian, tidak juga dengan penghinaan. Aku hanya merasakan sebuah keakraban yang sangat jauh, seperti melihat kembali versi lain dari diriku di masa lalu, yang hidup dari belas kasihan orang lain. Terima kasih, jawabku. Maya masih ingin mengatakan sesuatu, tapi suara lain menyela. Kirana. Aku menoleh. Itu adalah salah satu mitra bisnis lama Baskara. Tatapannya padaku penuh rasa penasaran dan sedikit sinis. Kudengar nasibmu berubah cepat sekali. Suasana di sekitar kami seolah mendingin. Aku merasakan tangan Dharma meremas tanganku dengan lembut, bukan untuk mengontrol, melainkan seolah memberi sinyal, aku di sini. Aku menatap lurus ke pria itu. Nasib setiap orang bisa berubah, kataku. Hanya saja, ada yang berubah karena pilihan. Ada yang berubah karena konsekuensi. Beberapa tawa kecil terdengar. Pria itu terdiam. Kirana. Dharma menunduk, berbisik di telingaku. Bagus, katanya pelan. Kami terus berjalan. Setiap orang yang datang menyapa memiliki tujuannya masing-masing. Ada yang ingin menjilat Dharma, ada yang ingin mengorek informasi dariku. Ada yang ingin melihat apakah aku pantas atau tidak. Aku menjawab secukupnya, tidak terlalu ramah, tidak terlalu dingin. Aku sadar, 5 tahun menjadi bayangan orang lain telah mengajariku satu keahlian yang sangat baik. Membaca tatapan mata. Di sudut ruangan, aku melihat Baskara. Dia berdiri sendirian, gelas anggur di tangannya, wajahnya jauh lebih kuyu dari sebelumnya. Ketika melihatku, matanya memancarkan sesuatu, campuran antara marah dan sakit hati. Dia melangkah ke arahku tapi terhalang oleh sekelompok orang. Aku tidak menghindar, juga tidak mendekat. Aku hanya berdiri di samping Dharma dengan sangat tenang. Tatapan kami bertemu selama beberapa detik. Aku tidak lagi merasakan keinginan untuk bertanya mengapa. Jawabannya sudah terlalu jelas. Pesta berlangsung lama. Saat pulang, aku baru sadar bahuku terasa sangat pegal. Di dalam mobil, aku menghela napas panjang. Lelah, tanya Dharma. Lelah, jawabku jujur, tapi tidak apa-apa. Dia mengangguk.
Pertama kali selalu sulit, katanya. Nanti kamu akan terbiasa. Aku menoleh menatapnya. Kamu sudah terbiasa dengan hal seperti ini sejak kapan? Dia terdiam beberapa detik. Sudah lama, jawabnya. Aku mengerti, kekuasaan tidak gratis, ia ditukar dengan kesepian. Malam itu, aku duduk sendirian di kamarku, membuka buku catatan dan menulis satu baris. Jika sudah melangkah ke dalam terang, maka harus tahan dengan silaunya. Aku tidak tahu berapa harga yang harus kubayar untuk pilihan ini, tapi aku tahu aku tidak ingin kembali ke kegelapan yang lama. Setelah pesta malam itu, aku mulai lebih memahami apa artinya berdiri di bawah sorotan. Rasanya tidak sehangat yang dibayangkan orang. Panas, menyilaukan, dan selalu ada tatapan yang siap mencari kesalahan. Keesokan paginya, saat aku baru membuka ponsel, pesan-pesan masuk bertubi-tubi seperti hujan. Bukan lagi umpatan langsung, melainkan pertanyaan-pertanyaan yang berputar-putar dan selidik yang dibalut kata-kata manis. Kak Kirana, kenal Pak Dharma sejak kapan? Dulu kerja di bidang apa sebelum menikah? Ada rencana untuk terlibat dalam kegiatan perusahaan? Aku membaca lalu meletakkan ponselku. Aku tidak menjawab. Dharma sudah mengatakan dengan sangat jelas. Semakin banyak bicara, semakin banyak celah. Pagi itu Dharma pergi lebih awal. Sebelum pergi, dia berdiri di pintu menatapku sejenak. Hari ini di rumah saja, katanya. Jangan keluar sendirian. Aku mengangguk. Dia tidak menjelaskan, tapi aku mengerti. Ketika seekor binatang terpojok, ia akan menggigit sembarangan. Baskara sedang dalam fase itu. Sekitar tengah hari, aku menerima telepon dari nomor yang sangat kukenal. Hesti, satu-satunya sahabatku selama beberapa tahun terakhir. Kirana. Suara Hesti bergetar. Kamu baik-baik saja? Baik. Jawabku. Kenapa? Di luar sana gosipnya parah banget, kata Hesti cepat. Mereka bilang kamu itu simpanan Dharma, dipaksa menikah untuk melegalkan hubungan. Ada juga yang bilang kamu mata-mata yang sengaja ditanam untuk menghancurkan Baskara. Aku memejamkan mata sejenak, meskipun sudah siap mental, mendengarnya langsung tetap tidak mengenakan. Jangan dibaca, lanjut Hesti. Aku takut kamu tidak kuat. Aku tertawa getir. Aku kuat, kataku. Kata-kata itu lebih ringan dari yang kubayangkan. Setelah menutup telepon, aku berdiri dan berjalan ke taman. Sinar matahari menyinari hamparan rumput hijau. Aku tiba-tiba teringat hari-hari ketika aku bersembunyi di belakang Baskara di pesta-pesta, mendengar orang memujinya hebat, sementara aku hanya disebut sebagai pacarnya yang penurut. Dulu, aku terbiasa diremehkan. Hanya saja kali ini, sikap meremehkan itu mengenakan pakaian yang berbeda, lebih jahat, dan lebih terbuka. Sore harinya, Dharma menelepon. Ada yang ingin menemuimu, katanya. Siapa? Ibuku. Aku terdiam beberapa detik. Aku tahu momen ini cepat atau lambat akan datang. Kapan? Tanyaku. Malam ini, jawabnya. Aku akan pulang lebih awal. Setelah menutup telepon, aku duduk di kursi, tanganku dingin. Bukan karena takut pernikahan ini akan gagal, tapi karena aku sudah terlalu akrab dengan tatapan para ibu kaya, yang memandang calon menantu dengan tolok ukur yang kejam. Ibu Baskara pernah menatapku seperti itu. Aku tidak ingin mengulanginya. Malamnya, Dharma pulang tepat waktu. Dia berganti pakaian dengan cepat lalu menatapku. Kamu tidak perlu memaksakan diri, katanya. Aku tahu apa yang harus kulakukan, jawabku, tapi suaraku tidak begitu yakin. Kami tiba di rumah utama di kawasan Kebayoran Baru, sebuah rumah tua dengan gerbang tinggi dan halaman luas. Suasananya berbeda dari rumah di Menteng. Di sini ada aroma kekuasaan yang sudah lama, aroma dari keputusan-keputusan yang telah menentukan nasib banyak orang. Ibu Dharma duduk di ruang tamu. Beliau mengenakan kebaya beludru berwarna gelap, rambutnya disanggul rapi, tatapannya tajam tapi tidak terang-terangan. Beliau menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan sangat perlahan. Selamat malam, Tante, kataku, menunduk secukupnya. Duduk, katanya dengan nada datar. Kami duduk, tidak ada yang terburu-buru bicara. Beliau yang membuka percakapan. Kirana, katanya. Saya sudah melihat latar belakangmu. Aku mengangguk. Keluarga biasa, lanjutnya. Masa lalunya bahkan terkait dengan Baskara Group. Kamu tahu kenapa saya tidak setuju? Aku menarik napas dalam-dalam. Karena saya tidak sesuai dengan citra menantu yang Tante harapkan, kataku langsung. Beliau sedikit mengangkat alis. Mungkin tidak menyangka aku akan menjawab seterus terang itu. Kamu sangat terus terang, katanya. Saya pikir terus terang akan menghemat waktu kita berdua, jawabku. Suasana menjadi tegang.
Dharma duduk di sampingku tanpa bicara, tapi aku bisa merasakan bahunya sedikit menegang. Kamu menikahi anak saya, karena apa? Tanya beliau. Aku tidak menghindar, karena kepentingan, kataku. Awalnya begitu. Dharma menoleh ke arahku, matanya memancarkan keterkejutan. Tapi, lanjutku, saya tidak menipunya, dan saya tidak menggunakan pernikahan ini untuk keuntungan pribadi. Saya tidak meminta uang, tidak meminta kekuasaan. Saya hanya meminta pernikahan yang sah dan rasa aman. Beliau terdiam sangat lama, lalu menoleh ke putranya. Kamu dengar itu? Kata Ibu Dharma. Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Beliau menatap Dharma, tatapannya serius sekaligus lelah. Kamu selalu berpikir kamu tahu, katanya. Tapi pernikahan bukan transaksi bisnis. Dharma menjawab dengan suara berat, saya tidak pernah meremehkannya, Ma. Percakapan itu berakhir menggantung, tanpa persetujuan, juga tanpa penolakan yang jelas. Saat pulang, aku baru sadar punggungku basah oleh keringat. Di mobil, Dharma tidak mengatakan apapun untuk beberapa saat. Lalu dia bersuara. Kamu lebih jujur dari yang kubayangkan. Aku tidak mau memulai dengan kebohongan, jawabku. Dia mengangguk. Tapi mulai sekarang, katanya, semuanya akan lebih sulit. Aku melihat keluar jendela. Aku tahu. Malam itu, aku menerima sebuah pesan aneh. Hanya satu kalimat. Kalau kamu tidak mundur, yang terluka bukan hanya Baskara. Aku menatap layar, jantungku berdebar kencang. Aku tidak menjawab. Aku mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke Dharma. Dia langsung menelepon. Tetap di dalam rumah, katanya, suaranya menjadi sangat dingin. Mulai sekarang, biar aku yang urus. Aku mematikan telepon, duduk di tempat tidur. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menyadari dengan jelas bahwa aku telah masuk ke dalam sebuah permainan catur yang bukan hanya tentang balas dendam dan harga diri, tapi juga tentang bahaya yang nyata. Tapi anehnya, dalam ketakutan itu, aku tidak menyesal. Aku teringat tatapanku di cermin pagi ini. Bukan lagi tatapan seseorang yang menunggu untuk dicintai, melainkan tatapan seseorang yang telah memilih untuk bangkit, meskipun harus membayar harganya. Setelah pesan ancaman malam itu, rumah di Menteng mendadak menjadi sunyi yang tidak biasa. Bukan ketenangan yang menenangkan, melainkan ketegangan seperti senar yang ditarik kencang, siap putus jika disentuh. Aku tidak lagi keluar sendirian. Sopir mengantar jemput, pengawal mengikuti dari dekat. Semuanya berjalan sangat teratur, sangat profesional, tetapi juga mengingatkanku dengan jelas. Aku berada dalam zona bahaya yang nyata. 3 hari berlalu tanpa pesan aneh atau panggilan ancaman. Justru keheningan itulah yang membuatku gelisah. Seseorang yang berani mengirim peringatan seperti itu pasti bukan tipe yang hanya menggertak lalu pergi. Pagi di hari keempat, saat aku sedang membaca dokumen, asisten rumah tangga mengetuk pintu. Permisi, Nyonya, ada seorang gadis ingin bertemu. Dia tidak mau pergi. Aku mengerutkan kening. Siapa dia? Katanya namanya Maya. Aku terdiam. Saat itu, berbagai emosi melintas di kepalaku. Kaget, lelah, dan sedikit rasa bosan. Orang yang kukira sudah mundur, ternyata masih belum mau menghilang. Aku akan turun, kataku. Maya berdiri di luar gerbang, tidak memakai riasan tebal, gaunnya berwarna pucat, penampilannya rapuh seperti biasa. Ketika melihatku, matanya langsung memerah, seolah sudah siap untuk perannya. Kak Kirana. Panggilnya dengan suara bergetar. Aku mohon, beri aku waktu bicara sebentar. Aku berdiri pada jarak yang aman, tidak mengundangnya masuk, katakan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, kata Maya, air mata jatuh tepat pada waktunya. Baskara tidak mau mendengarkanku lagi. Dia bilang semua ini salahku. Dia bilang aku menghancurkan hidupnya. Aku menatapnya lama. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin aku akan luluh. Aku pernah menjadi orang yang berada di belakang, menyaksikan kelemahannya, dan berkata pada diri sendiri untuk lebih berbelas kasih. Tapi sekarang aku hanya merasa lelah. Lalu kenapa kamu mencariku? Tanyaku. Maya menggigit bibirnya. Tolong bantu dia berhenti, Kak. Berhenti apa? Berhenti menghancurkan dirinya sendiri, kata Maya cepat. Bagaimanapun juga, dia pernah menjadi orang yang Kakak cintai. Aku tertawa, tidak keras tapi cukup untuk membuatnya terdiam. Kamu salah, kataku. Orang yang kucintai sudah lama mati. Yang sedang membayar harga sekarang adalah orang yang memilih untuk berkhianat. Tapi Kakak sekarang bahagia, kata Maya. Suaranya semakin bergetar. Kakak sudah punya Pak Dharma, sedangkan dia tidak punya apa-apa lagi. Aku menatap lurus ke matanya.
Kebahagiaanku bukan alasan untuk membebaskannya dari tanggung jawab, kataku. Dan kamu juga. Maya mundur selangkah. Kakak kejam sekali, bisiknya. Aku tidak marah. Aku hanya melihat segalanya dengan jelas. Tidak, kataku. Aku hanya tidak bodoh lagi. Maya berdiri di sana sejenak, lalu berbalik pergi. Langkahnya sempoyongan seperti orang yang akan jatuh. Aku melihatnya tanpa memanggil kembali. Untuk pertama kalinya aku mengerti, ada orang-orang yang, betapapun menyedihkannya, tidak pantas untuk terus kita korbankan. Sore harinya, Dharma pulang lebih awal. Ketika aku menceritakan kejadian itu, dia tidak terkejut, dia hanya bidak catur, katanya. Baskaralah yang tidak mau melepaskan. Menurutmu apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Tanyaku. Dharma terdiam sejenak. Dia akan mencoba menemuimu, katanya, secara langsung. Ucapannya baru saja selesai ketika ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku menatap Dharma. Dia mengangguk. Aku mengangkat telepon. Kirana. Suara Baskara terdengar, serak dan tegang. Temui aku. Untuk apa? Aku perlu bicara. Antara aku dan kamu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Ada, bentaknya. Kalau kamu tidak datang, aku akan ke kantor lamamu. Menurutmu apa yang akan dikatakan teman-teman kerjamu kalau mereka tahu semua ini? Aku menggenggam ponsel erat-erat. Dharma sudah berdiri. Biar aku yang urus, katanya pelan. Aku menggeleng. Tidak, kataku. Aku harus menyelesaikannya sendiri. Dia menatapku lama, lalu mengangguk. Aku ikut denganmu. Kami bertemu Baskara di sebuah kafe tepi sungai yang ramai. Saat aku tiba, Baskara sudah duduk di sana. Tubuhnya lebih kurus, matanya cekung. Dia langsung berdiri saat melihatku. Kirana. Panggilnya. Aku duduk di hadapannya tanpa menyapa. Dharma duduk tidak jauh dari sana. Lihat aku, kata Baskara, suaranya tercekat. Aku jadi seperti ini. Aku lihat, jawabku. Karena itu aku datang. Kamu benar-benar ingin aku mati? Aku menatapnya dengan sangat tenang. Aku tidak ingin kamu mati, kataku. Aku hanya tidak ingin kamu terus hidup dengan mengorbankan orang lain. Kamu berubah, kata Baskara, tatapannya penuh kebencian. Kamu bukan lagi Kirana yang dulu. Aku mengangguk, syukurlah bukan lagi, jawabku. Baskara menunduk, tertawa getir. Kamu pikir Dharma menikahimu karena cinta? Aku tidak menghindar. Tidak, kataku. Tapi dia menghargaiku. Itu sudah cukup. Baskara menatapku seperti orang asing. Kamu akan menyesal, katanya pelan. Mungkin, jawabku. Tapi bukan karena kamu. Aku berdiri. Ini terakhir kalinya aku menemuimu, kataku. Kalau kamu masih terus mengganggu, aku tidak akan memberimu ampun lagi. Aku berbalik pergi. Di belakangku, aku mendengar Baskara memukul meja dengan keras. Dalam perjalanan pulang, aku duduk diam. Dharma tidak bertanya apa-apa. Ketika mobil berhenti di depan gerbang rumah, dia baru berkata, kamu melakukannya dengan baik. Aku hanya melindungi diriku sendiri, kataku sambil menghela napas. Dia mengangguk. Itulah hal yang paling sulit. Malam itu, aku butuh waktu lama untuk bisa tidur. Aku tahu pertemuan hari ini bukanlah akhir. Itu hanya pertanda bahwa Baskara telah melangkah ke batas yang lebih berbahaya. Tapi aku juga tahu, aku bukan lagi wanita yang bisa ditarik kembali hanya dengan beberapa tangisan atau ancaman. Ada orang-orang lama yang semakin kita coba pertahankan, semakin membuktikan bahwa mereka tidak pantas ada dalam hidup kita. Setelah pertemuan di kafe tepi sungai, aku tahu satu hal. Baskara tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Dan ketika seorang pria jatuh ke titik itu, akal sehat adalah hal pertama yang hilang. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ritme yang tegang hingga menyesakkan. Aku masih beraktivitas seperti biasa di rumah besar di Menteng, tapi setiap langkah terasa diawasi. Setiap panggilan masuk membuatku harus berpikir 2 kali sebelum menjawab. Dharma meningkatkan keamanan, tapi dia tidak mengurungku. Dia hanya menetapkan aturan yang sangat jelas. Kamu mau pergi kemana, melakukan apa, katakan saja, katanya. Aku tidak melarang, tapi aku perlu tahu untuk memastikan keamananmu. Aku mengangguk. Rasa hormat itu membuatku perlahan tidak lagi merasa seperti hidup dalam sangkar emas. Baskara tidak menelepon lagi, tidak mengirim pesan, tidak muncul. Keheningan itu seperti permukaan air yang tenang sebelum ombak pecah. Suatu sore, aku menerima email dari alamat yang aneh. Hanya ada 1 file lampiran dan 1 baris kalimat pendek. Lihat ini, supaya kamu tahu pilihanmu benar atau salah.
Aku menatap layar sangat lama. Instingku mengatakan untuk tidak membukanya. Tapi aku juga paham. Menghindar tidak akan pernah menyelesaikan apapun. Aku meneruskan email itu ke Dharma, baru kemudian membuka filenya. Itu adalah sebuah video. Gambarnya direkam secara sembunyi-sembunyi. Dari sudut rendah. Dengan pencahayaan yang buruk. Tapi aku langsung mengenalinya. Itu adalah pesta lama, sekitar 2 tahun yang lalu. Dalam video, aku sedang berdiri di samping Bhaskara, wajahku lelah, sementara dia tertawa-tawa dengan mitra bisnisnya. Tidak ada yang istimewa. Sampai video itu beralih ke sudut lain, dan sebuah suara terdengar. Suara Bhaskara. Dia. Penurut sih, enak dipakai lama. Tapi kalau untuk dinikahi, belum tentu. Tawa beberapa pria terdengar. Aku mematikan video itu. Jantungku tidak sesakit yang kukira. Hanya ada perasaan dingin yang menusuk. Inilah alasan mengapa aku bertahan, merendahkan diri, dan meyakinkan diriku sendiri selama 5 tahun. Dan ini juga bukti paling jelas bahwa aku tidak salah jalan. Telepon berdering. Dharma. Aku sedang dalam perjalanan pulang, katanya, suaranya lebih berat dan mendesak dari biasanya. Tetap di dalam rumah. Ketika dia tiba, aku menunjukkan video itu padanya. Dia menontonnya dengan saksama, dari awal hingga akhir, tidak melewatkan 1 detik pun. Dia sedang memprovokasimu, katanya. Ingin kamu kehilangan kendali. Aku tahu, jawabku. Tapi aku tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Dharma menatapku, matanya menjadi lebih gelap. Kamu punya, katanya perlahan. Kamu punya masa depan. Dan aku tidak akan membiarkan dia menyentuhnya. Malam itu, Dharma mengadakan rapat tertutup. Aku tidak ikut. Tapi aku tahu papan catur telah digelar. Potongan-potongan bukti yang kuberikan padanya dulu hanyalah permukaan. Bagian dasarnya, kini sedang ia bongkar sendiri. 2 hari kemudian, berita meledak. Bhaskara Group secara resmi diselidiki oleh pihak berwenang atas dugaan pencucian uang dan transfer pricing melalui perusahaan cangkang. Nama Bhaskara muncul dengan sangat padat di media, tapi kali ini bukan lagi rumor. Kali ini adalah angka, dokumen, dan pernyataan resmi. Bhaskara meneleponku untuk terakhir kalinya. Kirana, suaranya pecah. Kamu benar-benar ingin mendorongku sampai ke ujung jurang. Bukan aku yang mendorong, jawabku. Kamu yang berjalan sendiri ke sana. Kamu pikir Dharma tidak bersalah? Kamu pikir dia lebih baik dariku? Teriak Bhaskara. Aku diam. Kamu akan menyesal, kata Bhaskara, suaranya merendah. Aku bersumpah. Aku menutup telepon. Kali ini aku memblokir nomornya secara permanen. Malamnya, Dharma duduk bersamaku di ruang tamu. Tidak ada TV, tidak ada ponsel. Hanya kami berdua dan cahaya lampu kuning yang lembut. Mungkin akan ada masalah lagi, katanya. Bhaskara sudah terpojok seperti ini, sangat mungkin dia berbuat nekat. Aku tidak takut, jawabku, lalu berhenti sejenak. Tapi aku tidak ingin ada orang yang terluka karenaku. Dharma menatapku lama sekali. Kamu tidak berutang pada siapapun, katanya. Terutama tidak pada mereka yang menyakitimu. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya aku menyadari jarak di antara kami tidak lagi seperti dulu. Bukan lagi mitra sementara, bukan lagi hanya 2 orang dengan tujuan yang sama. Ada keteguhan dalam dirinya yang membuatku percaya, sebesar apapun badai yang datang, dia akan tetap berdiri tegak. Malam itu, aku bermimpi berdiri di persimpangan jalan. Di belakangku adalah jalan lama yang penuh kegelapan. Di depanku adalah jalan yang terang tapi berliku. Aku tidak menoleh ke belakang. Keesokan paginya, saat aku sedang minum kopi, petugas keamanan melapor ada yang membuat keributan di depan gerbang. Aku melihat melalui layar kamera. Bhaskara. Wajahnya kuyu, matanya merah padam. Dharma langsung berdiri. Tetap di sini, katanya. Biar aku yang hadapi. Aku ikut, jawabku. Kami keluar ke gerbang. Melihatku, Bhaskara langsung menerjang tapi ditahan oleh petugas keamanan. Kirana. Teriaknya. Keluar sini, bicara denganku. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan, jawabku dengan tenang. Kamu menghancurkan segalanya. Aku hanya tidak membiarkanmu terus menghancurkanku, kataku. Bhaskara tertawa, tawa yang aneh. Kamu pikir Dharma akan melindungimu selamanya? Dharma melangkah maju, berdiri di depanku. Dia istri saya, katanya dingin. Kamu tidak punya hak untuk mendekatinya. Bhaskara menatapnya, lalu menatapku, matanya penuh kebencian. Ini belum selesai, katanya, sebelum ditarik pergi oleh petugas keamanan.
Gerbang ditutup. Aku berdiri di sana, jantungku berdebar sangat kencang. Dharma menoleh padaku. Kamu tidak apa-apa. Aku mengangguk. Tidak apa-apa, kataku. Dan aku tidak akan bersembunyi lagi. Saat itu, aku mengerti. Tidak ada jalan untuk kembali. Apa yang ada di depan mungkin adalah darah, air mata, dan kehilangan. Tapi setidaknya, aku hidup dengan pilihanku sendiri, bukan dengan pengaturan atau belas kasihan siapapun. Papan catur telah terbuka, dan langkah selanjutnya akan menentukan segalanya. Setelah Baskara diseret dari depan gerbang, aku tahu batas terakhir telah ia lewati. Bukan lagi upaya untuk menarikku kembali, bukan lagi ancaman setengah-setengah, melainkan keputusasaan seseorang yang siap menghancurkan segalanya untuk menarik orang lain jatuh bersamanya. Rumah besar itu menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Tapi ini adalah keheningan yang berat, seolah seluruh ruangan menahan napas menunggu sebuah peristiwa besar. Dharma tidak banyak bicara, tapi aku bisa merasakan kewaspadaan dalam setiap langkahnya. Keamanan ditingkatkan, jadwalku dikontrol lebih ketat, tapi dia tetap menepati janjinya. Tidak mengurung, tidak memerintah, hanya melindungi. Hal itu membuatku merasa bersyukur sekaligus gelisah. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerja kecilku, memandangi sketsa-sketsa mode yang terbengkalai di atas meja. Garis-garis yang pernah kuimpikan, yang pernah kutinggalkan demi sebuah kata pengorbanan. Tiba-tiba aku sadar, jika semua ini berakhir, aku tidak bisa terus menjalani hidup yang pasif. Dharma mengetuk pintu dan masuk. Belum tidur? Belum mengantuk, jawabku. Dia menarik kursi dan duduk di hadapanku. Cahaya lampu menimpa wajahnya, memperlihatkan kelelahan yang coba ia sembunyikan di siang hari. Besok, katanya perlahan, aku akan melakukan sesuatu. Apa itu? Menutup berkas terakhir, jawabnya. Membawa semua yang perlu dibawa ke permukaan. Aku terdiam. Aku tahu apa artinya itu. Ketika dia melakukan ini, Baskara tidak akan punya jalan mundur lagi. Kalau dia ditangkap, aku ragu-ragu. Itu konsekuensinya, kata Dharma dengan suara berat. Bukan balas dendam. Aku mengangguk. Aku mengerti betapa pentingnya perbedaan itu. Kami duduk dalam diam cukup lama. Lalu aku tiba-tiba bertanya, "Apa kamu pernah menyesal menikahiku?" Dharma menatapku, matanya lebih dalam dari biasanya. "Menurutmu?" "Aku tidak tahu," jawabku jujur. "Aku takut suatu hari nanti kamu sadar kalau aku hanya membawa masalah." Dia bersandar di kursi, menghela napas ringan. "Kirana," panggilnya. "Sejak kecil aku sudah hidup di tengah masalah. Kamu bukan sumbernya." Aku menatapnya, jantungku bergetar pelan. "Lalu kenapa kamu masih di sini?" tanyaku. Dia terdiam beberapa detik, seolah menimbang-nimbang. "Awalnya," katanya, "memang karena kepentingan, aku tidak menyangkal." Aku tersenyum sedih. "Tapi sekarang," lanjutnya, "aku di sini, karena aku tidak mau kamu menghadapinya sendirian." Kata-kata itu tidak indah, tidak puitis, tapi menyentuh bagian yang sangat dalam di diriku, bagian yang selama bertahun-tahun kukira sudah mati rasa. Malam itu, aku tidur dengan sangat gelisah. Aku bermimpi melihat Baskara berdiri di tengah hujan, meneriakkan namaku, sementara aku berdiri di balik kaca tebal, bisa mendengar tapi tidak bisa kembali. Ketika aku bangun, hari masih gelap. Paginya, aku membuat kopi dan duduk di ruang tamu. Dharma bersiap-siap untuk pergi. Sebelum keluar, dia berhenti. "Hari ini jangan keluar rumah," katanya. "Kalau ada apa-apa, telepon aku segera." "Hati-hati," jawabku. Pintu tertutup. Aku duduk di sana, hatiku terasa berat. Menjelang siang, aku menerima pesan aneh. Tanpa nomor, hanya sebaris kalimat. "Kalau kamu masih punya sedikit perasaan, datang ke area parkir tua di Cakung." Sendirian. Aku menatap layar lekat-lekat. Aku tahu ini jebakan, tapi aku juga tahu jika aku tidak pergi, Baskara akan semakin menggila. Aku mencoba menelepon Dharma. Telepon berdering lama, tapi tidak diangkat. Aku berdiri, mengenakan jaket, dan berkata pada petugas keamanan bahwa aku akan ke taman. Aku tidak ingin ada yang mengikuti. Dalam perjalanan, tanganku terasa dingin. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu nekat? Tapi ada suara yang sangat jelas di hatiku. Jika tidak diselesaikan sampai ke akarnya, semua ini tidak akan pernah berakhir. Area parkir tua itu sepi. Baskara berdiri di sana, membelakangiku. Mendengar langkah kakiku, dia berbalik. Wajahnya kuyu, tapi matanya liar. "Kamu datang," katanya, tersenyum aneh. "Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal," jawabku. "Aku kehilangan segalanya.
teriak Baskara. Kamu puas sekarang? Aku tidak pernah ingin kamu kehilangan segalanya, kataku. Aku hanya ingin kamu berhenti. Berhenti? Dia tertawa keras. Menurutmu masih bisa berhenti? Dia mendekat, aku mundur selangkah. Baskara, kataku, suaraku gemetar tapi tegas. Kamu tidak lagi punya kendali atas hidupku. Aku pernah menjadi seluruh hidupmu. Teriaknya. Tidak, jawabku. Kamu hanya pelajaran terbesarku. Suara sirine mobil terdengar dari kejauhan. Baskara tertegun. Dharma muncul bersama beberapa orang. Tatapan Dharma begitu dingin. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Cukup, katanya. Baskara menatapnya, lalu menatapku, dan tertawa gila. Menang, katanya padaku. Kamu menang. Polisi datang dengan cepat. Saat Baskara diborgol, dia menoleh menatapku untuk terakhir kalinya. Di matanya tidak ada lagi kebencian, hanya kekosongan. Aku berdiri di sana, kakiku lemas. Dharma mendekat, memegang bahuku. Kamu tidak apa-apa? Aku mengangguk. Air mata jatuh tanpa aku sadari. Bukan karena kasihan, tapi karena sebuah babak kehidupan akhirnya telah ditutup. Dalam perjalanan pulang, aku menyandarkan kepala di kursi, menatap langit kelabu. Aku tahu, setelah hari ini, segalanya akan berbeda. Jika sampai di titik ini Anda, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, masih menemani cerita ini, izinkan saya mengirimkan sebuah pesan dari lubuk hati. Mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe untuk channel ini. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan kedamaian. Kasih sayang Anda adalah motivasi bagi saya untuk terus menceritakan kisah-kisah yang menyentuh hati seperti ini. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Aku tahu hari esok akan menjadi hari yang sangat berbeda. Setelah hari Baskara dibawa pergi, Jakarta tetap ramai seperti biasa. Kendaraan masih padat, kafe-kafe masih buka setiap pagi. Tapi bagiku, dunia telah berubah. Tidak ada lagi perasaan diawasi dari belakang, tidak ada lagi pesan tengah malam yang membuat jantungku sesak. Ketenangan datang perlahan, tapi ketika ia tiba, aku baru sadar betapa lama aku telah hidup dalam ketegangan. Baskara ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut terkait tindakan pengancaman, pemaksaan, dan menghalangi orang lain. Dharma tidak banyak bicara tentang hasilnya, hanya mengatakan bahwa semuanya berjalan sesuai prosedur. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Aku tidak ingin tahu bagaimana Baskara akan dihukum. Bagiku, bab itu sudah ditutup. Hari-hari berikutnya, aku lebih banyak di rumah. Bukan karena takut, tapi karena aku butuh waktu untuk menata kembali diriku. Pagi hari, aku membuat kopi, duduk memandangi taman kecil di depan rumah, di mana cahaya matahari jatuh dalam kepingan-kepingan lembut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mengizinkan diriku untuk tidak menjadi kuat. Dharma tetap sibuk, tapi dia pulang lebih tepat waktu. Ada malam-malam di mana kami hanya makan malam dalam diam, tidak perlu banyak bicara. Keheningan itu tidak berat, melainkan seperti jeda yang diperlukan setelah lari maraton yang panjang. Suatu malam, saat aku sedang membereskan piring, Dharma berdiri bersandar di pintu dapur, menatapku. Kamu sudah punya rencana? Rencana apa? Tanyaku balik. Setelah semua ini tenang, katanya. Kamu mau melakukan apa? Aku terdiam. Pertanyaan itu membuatku menyadari sebuah fakta. Aku sudah terbiasa hidup untuk menghadapi masalah, untuk merespons, untuk bertahan dalam situasi yang diciptakan orang lain. Pertanyaan tentang apa yang aku inginkan, telah kubiarkan tertidur terlalu lama. Aku belum tahu, jawabku jujur. Tapi aku tidak mau kembali ke kehidupan yang lama. Dia mengangguk. Aku juga tidak berharap kamu kembali, katanya. Aku menatapnya. Kamu tidak takut aku akan membawa lebih banyak masalah? Dia tersenyum kecil. Masalah tidak menakutkan, jawabnya. Yang menakutkan adalah menjalani hidup yang bukan milikmu. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya memikirkan masa depan yang tidak terikat pada pria manapun, baik Baskara maupun Dharma. Aku memikirkan diriku sendiri Kirana dengan semua hal yang pernah kusukai sebelum terseret dalam hubungan 5 tahun yang melelahkan. Hari-hari berikutnya, aku mulai membuka kembali sketsa-sketsa lama, buku-buku catatan ide yang pernah kusembunyikan di dasar lemari. Aku pernah ingin menjadi desainer, pernah ingin punya merek kecil sendiri. Tapi kemudian aku menyingkirkan semuanya karena berpikir pengorbanan adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan seorang pria. Ketika Dharma melihatku mulai menggambar lagi, dia tidak bertanya, tidak berkomentar. Dia hanya membawakan secangkir teh hangat ke ruang kerjaku, meletakkannya di meja, lalu pergi.
Rasa hormat dalam diam itu membuatku merasa tidak dihakimi atau dipaksa. Seminggu kemudian, Ibu Dharma menelepon, mengundang kami makan malam. Aku sedikit ragu, tapi Dharma berkata, "Pergilah," katanya. "Tidak perlu menyenangkan siapapun, cukup jadi dirimu sendiri." Makan malam itu berlangsung dengan suasana yang sangat berbeda dari pertemuan sebelumnya. Ibunya tidak lagi menatapku dengan tatapan selidik yang tajam. Beliau menanyakan beberapa hal tentang kesehatanku, tentang pekerjaanku dulu, dengan nada yang tidak lagi dingin. "Nanti," katanya, "kalau kamu punya rencana, katakan saja. Rumah ini tidak kekurangan tempat untuk orang yang punya cita-cita." Aku mengangguk, berterima kasih. Bukan karena aku butuh pengakuan, tapi karena aku merasa diperlakukan sebagai manusia yang mandiri, bukan bayangan putranya. Dalam perjalanan pulang, aku bertanya pada Dharma, "Kamu bilang sesuatu pada ibumu?" "Aku hanya bilang," jawabnya, "kalau Mama ingin putranya hidup tenang, maka hargailah pilihannya." Aku tertawa. "Caramu bicara selalu seperti negosiasi," kataku. Dia menatapku. "Tapi denganmu," katanya, "aku tidak mau bernegosiasi." Aku terdiam, jantungku bergetar pelan. Tapi kali ini, aku tidak terburu-buru menamai perasaan itu. Aku belajar satu hal, tidak semua perasaan harus segera didefinisikan. Akhir bulan, Dharma harus pergi dinas ke Singapura selama beberapa hari. Sebelum pergi, dia berdiri di pintu menatapku. "Kamu baik-baik saja di rumah sendirian?" "Aku bukan lagi orang yang perlu diawasi," kataku. Dia mengangguk, tersenyum kecil. Aku tahu. Saat dia pergi, rumah terasa lebih luas, lebih sunyi. Aku tidak merasa kosong, hanya merasa ada ruang untuk bernapas. Aku keluar berjalan-jalan di sekitar kompleks, mampir ke sebuah kedai kopi kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku duduk sendirian di tengah keramaian tanpa merasa cemas. Malam itu, aku menerima pesan dari seorang rekan kerja lama. "Kirana, dengar-dengar kamu sudah lebih bebas sekarang. Mau ikut proyek kecil?" Aku menatap layar, tersenyum. Mungkin ini adalah pertanda pertama dari sebuah jalan baru. Aku menjawab, "Boleh, kirimkan detailnya." Setelah meletakkan ponsel, aku melihat keluar jendela. Kota mulai menyalakan lampunya. Aku tidak tahu masa depan akan membawaku kemana. Tapi aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan kembali menjadi wanita yang hidup bergantung pada pilihan orang lain. Setelah badai, gempa susulannya masih terasa. Tapi justru gempa susulan itulah yang mengingatkanku bahwa aku telah selamat. Dan tidak hanya selamat, aku sedang belajar untuk hidup demi diriku sendiri. Hari-hari saat Dharma dinas, aku hidup dengan ritme yang anehnya melambat. Tidak ada lagi jadwal padat, tidak ada lagi panggilan mendesak atau tatapan waspada. Aku memberi diriku hak untuk santai, untuk bernapas, untuk mendengarkan detak jantungku sendiri setelah sekian lama tegang menghadapi badai. Pagi hari, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena seseorang membutuhkanku untuk menyiapkan sarapan, bukan karena harus mengejar jadwal orang lain, tapi hanya karena aku ingin. Aku menyeduh teh, membuka jendela agar angin pagi masuk ke kamar. Sinar matahari menerpa meja kerja, di mana tumpukan sketsa lama tergeletak. Aku menarik kursi dan duduk, mengangkat pensil. Goresan pertamaku gemetar, seolah tanganku telah lupa rasanya kebebasan. Tapi hanya dalam beberapa menit, semuanya menjadi lancar. Aku menggambar tanpa tujuan tertentu, bukan karena ada pesanan, bukan untuk membuktikan apapun. Aku menggambar karena aku ingin melihat ide-ide di kepalaku menjadi nyata di atas kertas. Menjelang siang, ponselku bergetar. Email dari rekan kerja lama yang kemarin kuhubungi. Dia mengirimkan deskripsi proyek. Sebuah merek kecil, anggaran tidak besar, tapi butuh seseorang dengan pemikiran menyeluruh dari desain hingga arahan citra. Aku membacanya dengan sangat saksama, jantungku berdebar lebih cepat. Ini bukan kesempatan yang gemerlap, tapi ini nyata. Aku menelepon balik. "Proyek ini butuh berapa lama?" 3 bulan, jawab orang di seberang sana. "Kami tahu ini tidak besar, tapi kami mau mengerjakannya dengan serius." "Aku tidak bisa bekerja paruh waktu," kataku. "Jika aku menerimanya, aku ingin punya kebebasan berkreasi penuh dalam lingkup yang kita sepakati." Ada jeda hening, lalu dia tertawa. "Memang benar-benar Kirana," katanya. "Masih terus terang seperti dulu." "Baik, aku kirimkan kontraknya." Aku menutup telepon, duduk terdiam sejenak. Ini pertama kalinya setelah sekian lama aku membuat keputusan untuk karierku tanpa perlu meminta pendapat atau izin siapapun. Perasaan itu aneh sekaligus melegakan. Sore harinya, aku mengemudi keluar. Tanpa sopir, tanpa pengawal.
Aku hanya bilang pada asisten rumah tangga bahwa aku mau jalan-jalan. Aku pergi ke sebuah galeri kecil di pusat kota, tempat karya desainer-desainer muda dipamerkan. Aku berjalan pelan, memperhatikan setiap detail, mendengarkan cerita di balik setiap produk. Tiba-tiba aku sadar, aku telah melewatkan begitu banyak hal hanya karena sibuk mengejar hubungan yang bukan milikku. Ketika aku sampai di rumah, hari sudah mulai gelap. Aku menerima pesan dari Dharma. Pekerjaan selesai lebih cepat. Aku pulang malam ini. Aku menatap layar, tersenyum. Bukan senyum penantian yang bergantung, melainkan perasaan hangat saat tahu ada seseorang yang akan kembali, tapi tidak akan mengambil alih seluruh ruang hidupku. Dharma pulang saat aku sedang memasak makan malam sederhana. Dia berdiri di pintu dapur, menatapku sejenak. "Kamu terlihat berbeda," katanya. "Berbeda bagaimana?" tanyaku. "Lebih tenang," jawabnya. Aku mematikan kompor, berbalik menatapnya. "Mungkin karena aku tidak lagi berlari," kataku. Kami makan malam bersama. Aku menceritakan tentang proyek baruku. Dia mendengarkan dengan sangat saksama, tidak memotong, tidak buru-buru memberi saran. "Kamu butuh bantuanku?" tanyanya setelah aku selesai bicara. Aku menggeleng. "Belum," jawabku. "Kalau butuh, aku akan bilang." Dia mengangguk. "Aku di sini," katanya. Kalimat itu tidak terdengar seperti kontrol atau perlindungan berlebihan. Rasanya seperti sebuah sandaran yang ada di sana saat aku butuh, dan mundur saat aku ingin melangkah sendiri. Minggu-minggu berikutnya, aku memulai rutinitas baru. Siang hari aku mengerjakan proyek. Malam hari aku membaca lebih banyak referensi, mengikuti tren, dan belajar kembali hal-hal yang pernah kutinggalkan. Terkadang aku lelah sampai ingin berbaring saja di sofa, tapi hatiku tidak lagi merasa kosong. Lelah, tapi lelah, karena sedang membangun sesuatu untuk diriku sendiri. Dharma tetap sibuk, tapi dia selalu menghargai waktuku. Ada malam-malam di mana kami bekerja di sudut ruangan masing-masing. Kebersamaan dalam keheningan itu tidak menciptakan jarak, melainkan sebuah kemitraan yang sangat tenang. Suatu malam, saat aku sedang memperbaiki sebuah desain, Dharma bersuara. "Kirana," katanya. "Apa kamu takut?" "Takut apa?" tanyaku, mata masih menatap layar. "Takut suatu hari nanti, kamu tidak membutuhkanku lagi." Aku berhenti, menoleh ke arahnya. Tatapannya tidak cemas, hanya penasaran seolah ingin mendengar jawaban yang jujur. "Aku tidak berpikir itu hal yang menakutkan," kataku perlahan. "Yang menakutkan adalah bersama, tapi tidak lagi menjadi diri sendiri." Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Aku mengerti," katanya. Saat itu aku sadar, kami sedang berada di sebuah batas yang sangat berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi dua orang yang saling bergantung karena keadaan, melainkan dua individu mandiri yang memilih untuk berdiri berdampingan. Berita tentang Baskara perlahan menghilang dari media. Kasusnya diproses sesuai hukum, tidak ada lagi desas-desus sensasional. Kudengar Maya sudah pindah dari kota, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Aku tidak mencari tahu lebih lanjut. Ada orang-orang yang ketika mereka pergi dari hidup kita, lebih baik membiarkan mereka benar-benar tertinggal di belakang. Suatu sore, aku menerima kontrak resmi dari proyekku. Aku menandatanganinya, menatap tanda tanganku di atas kertas, dan hatiku dipenuhi perasaan yang sangat jelas. Aku sedang kembali menjadi tuan atas hidupku sendiri. Malam itu, aku berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota. Dharma keluar dan memberiku segelas air. "Sedang memikirkan apa?" tanyanya. "Aku sedang berpikir," kataku. "Kalau hari itu aku tidak pergi, kalau aku terus bersabar, mungkin aku tidak akan pernah berdiri di sini." Dharma menatapku. "Ada hal-hal yang harus hilang," katanya, "untuk membuka jalan bagi hal-hal lain yang akan datang." Aku mengangguk. Aku tidak lagi membenci masa lalu. Aku melihatnya sebagai bagian yang perlu ada, agar aku bisa dewasa, agar aku mengerti apa yang pantas kudapatkan. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis satu baris singkat di buku catatanku, "Jangan pernah menukar dirimu demi mempertahankan siapapun." Aku menutup buku, mematikan lampu. Dalam gelap, aku bisa mendengar dengan jelas napas teraturku sendiri. Tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi panik. Hanya sebuah irama kehidupan baru yang perlahan terbentuk dari puing-puing masa lalu. Proyek pertama itu membawaku ke dalam pusaran baru yang membuatku bersemangat sekaligus waspada. Setiap pagi, aku bangun tanpa lagi merasa hampa atau takut, melainkan dengan tekanan yang berbeda, tekanan tanggung jawab atas pilihanku sendiri. Aku berkata pada diri sendiri, inilah harga dari kebebasan, dan aku siap membayarnya.
Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di ruang kerja kecil di rumah. Dinding di hadapanku perlahan penuh dengan sketsa dan papan inspirasi. Terkadang aku duduk sampai larut malam, mata perih, punggung pegal, tapi ketika melihat kembali apa yang telah kukerjakan, hatiku terasa penuh dengan cara yang aneh. Bukan kebahagiaan yang riuh, melainkan kepuasan yang sangat sunyi. Dharma tetap menjalani ritme hidupnya sendiri. Ada hari-hari dia pulang terlambat, ada hari-hari dia harus dinas mendadak. Tapi tidak seperti dulu, aku tidak lagi menunggunya dengan cemas. Aku sibuk dengan duniaku. Dan ketika dia kembali, itu adalah pertemuan dua orang dengan kehidupan masing-masing, bukan satu orang yang menunggu dan satu orang yang ditunggu. Suatu malam, saat aku sedang menyelesaikan desain akhir untuk identitas merek, Dharma masuk dan berdiri di belakangku. Tegang? Sedikit, jawabku, mata masih terpaku pada layar. Mau istirahat sebentar? Aku menggeleng. Aku mau selesaikan ini, kataku. Aku tidak mau menundanya karena takut salah. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya meletakkan tangannya di bahuku, memijatnya ringan, lalu pergi. Gerakan itu tidak mengganggu alur pikiranku, melainkan seperti pengingat. Aku tidak sendirian, tapi aku tetap pemegang kemudi. Hari presentasi tiba lebih cepat dari yang kukira. Aku membawa laptop, dokumen dan sedikit rasa gugup. Klienku adalah sekelompok anak muda. Mereka menatapku dengan rasa penasaran bercampur sedikit keraguan. Aku mengerti perasaan itu. Aku pernah menatap orang lain seperti itu ketika mereka melangkah keluar dari zona nyaman mereka. Ketika aku mulai presentasi, suaraku awalnya sedikit bergetar, tapi semakin lama semakin mantap. Aku berbicara tentang cerita di balik merek itu, tentang semangatnya, tentang mengapa aku memilih arah ini. Bukan karena sedang tren, tapi karena itu mencerminkan apa yang kuyakini. Rapat berlangsung lebih lama dari yang dijadwalkan. Ketika selesai, salah satu dari mereka menatapku dan berkata, "Kami tidak menyangka Anda bisa memahami proyek ini sedalam ini." Aku tersenyum. Karena saya menganggapnya sebagai bagian dari diri saya, jawabku. Ketika aku keluar dari ruang rapat, kakiku terasa lemas karena lelah, tapi hatiku ringan sekali. Apapun hasilnya, aku tahu aku telah melakukan yang terbaik, dan yang lebih penting, aku tidak menghindar. Beberapa hari kemudian, aku menerima email konfirmasi. Proyek itu disetujui, hampir seluruhnya. Hanya perlu beberapa penyesuaian kecil. Aku membaca email itu 2 kali, lalu meletakkan ponsel dan duduk diam. Tidak berteriak, tidak langsung menelepon siapapun. Aku hanya duduk di sana, membiarkan rasa sukses pertama ini meresap perlahan. Malamnya, aku memberitahu Dharma, proyeknya disetujui. Dia menatapku, matanya berbinar. "Selamat," katanya dengan sangat tulus. "Terima kasih," jawabku, karena tidak menghalangiku. Dia sedikit terkejut. "Aku tidak pernah berpikir untuk menghalangimu," katanya. Aku menatapnya. "Tapi kamu punya kekuasaan untuk melakukannya," kataku. Dia berpikir sejenak. "Kekuasaan," katanya perlahan, "hanya berarti jika orang lain mengizinkannya." Kata-kata itu membuatku berpikir lama. Aku sadar, selama bertahun-tahun, aku telah menyerahkan kendali atas hidupku pada orang lain, lalu menyalahkan mereka ketika mereka menggunakannya. Sekarang, aku sedang belajar untuk memegang kendali itu sendiri. Perubahan-perubahan kecil mulai muncul dalam diriku. Aku makan lebih teratur, tidur lebih awal. Aku meluangkan waktu untuk diriku sendiri, untuk kesenangan sederhana seperti membaca buku, jalan-jalan, atau mendengarkan musik. Aku tidak lagi merasa bersalah saat memprioritaskan diriku. Suatu akhir pekan, aku bertemu lagi dengan Hesti. Kami duduk di kafe lama tempatku pernah menangisi Baskara. Hesti menatapku lama. "Kamu beda sekali," katanya. "Bukan karena kamu lebih kaya, tapi karena kamu lebih kokoh." Aku tertawa. "Aku juga baru belajar," kataku. "Bagaimana dia memperlakukanmu?" tanya Hesti. "Baik," jawabku, lalu menambahkan, "tapi yang lebih penting, aku memperlakukan diriku sendiri dengan lebih baik." Hesti mengangguk, matanya penuh pemikiran. Dalam perjalanan pulang, aku memikirkan kata-kata itu. Aku sadar, kemanapun hubunganku dengan Dharma akan berlanjut, hal paling berharga yang kudapatkan dari semua ini adalah kemampuan untuk berdiri teguh sendirian. Malam itu, aku duduk mencatat ide-ide baru untuk proyek berikutnya. Aku tidak lagi menggambar dengan perasaan takut kehilangan, melainkan dengan semangat untuk menjelajah. Setiap goresan pensil adalah pertanyaan yang kutanyakan pada diriku sendiri. Seberapa jauh aku bisa melangkah jika aku lebih percaya pada diriku?
Dharma berdiri di pintu, menatapku. Sedang memikirkan apa sampai seserius itu? Aku sedang memikirkan masa depan, kataku tanpa mengangkat kepala. Ada aku di dalamnya, tanyanya, setengah bercanda, setengah serius. Aku berhenti, menoleh ke arahnya. Ada, jawabku. Tapi bukan sebagai pusatnya. Dia tertawa. Aku suka jawaban itu. Saat itu, aku mengerti, perasaan di antara kami sedang beralih ke keadaan yang berbeda. Bukan lagi ketergantungan karena keadaan, melainkan pilihan yang sadar. Malam tiba, aku berbaring di tempat tidur memikirkan perjalanan yang telah kulalui. Dari seorang wanita yang takut kehilangan, takut ditinggalkan, aku berubah menjadi seseorang yang berani melangkah tanpa perlu menggenggam erat tangan siapapun. Aku tidak tahu apalagi tantangan di masa depan, tapi kali ini aku percaya aku cukup kuat untuk menghadapinya. Waktu setelah peluncuran proyek berlalu lebih cepat dari yang kubayangkan. Pekerjaan menyeretku ke dalam siklus baru, hubungan baru, dan tantangan-tantangan yang dulu tak pernah kupikir sanggup kuhadapi. Aku mulai diundang ke acara-acara diskusi profesional, rapat di mana orang memanggil namaku bukan karena hubunganku dengan seseorang, melainkan karena kemampuanku. Setiap kali hal itu terjadi, aku merasa fondasi di dalam diriku semakin kokoh. Tidak bising, tapi sangat nyata. Dharma tetap di sana, teratur seperti irama latar. Kami tidak lagi saling mengawasi seperti dulu, tidak perlu melaporkan setiap langkah. Ada hari-hari aku pulang larut dan dia sudah tidur. Ada hari-hari dia dinas panjang, dan aku mengatur jadwalku sendiri. Tapi setiap kali bertemu kembali, perasaan di antara kami tidak memudar. Sebaliknya, rasanya seperti dua garis sejajar yang sudah cukup kuat untuk tidak perlu saling menabrak agar tetap bisa searah. Suatu pagi, saat aku bersiap-siap keluar, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Suara di seberang sana terdengar berat dan lambat. Ibu Kirana, saya pengacara yang ditunjuk untuk kasus Bapak Baskara. Tanganku berhenti di gagang pintu. Ada apa? Tanyaku. Beliau ingin bertemu Anda, kata pria itu. Sebelum sidang resmi dimulai, aku terdiam. Kukira aku sudah menutup sepenuhnya nama itu, tapi ternyata ada beberapa pintu yang harus ditutup dengan tangan, tidak bisa menutup sendiri. Saya perlu waktu untuk berpikir. Saya mengerti, jawabnya. Tapi beliau bilang, jika Anda tidak datang, beliau tidak akan menandatangani beberapa kesepakatan penting. Panggilan berakhir. Aku berdiri diam cukup lama. Bukan karena takut, tapi karena aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih butuh jawaban darinya. Malamnya, aku menceritakannya pada Dharma. Dia tidak menentang, juga tidak memaksa. Kamu mau pergi? Tanyanya. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Kalau begitu, pergilah, katanya. Bukan untuknya, tapi untukmu. Kata-kata itu membuatku mengambil keputusan. Aku tidak mau menghindar lagi. Aku ingin menatap lurus ke masa lalu, tidak membiarkannya menggantung di benakku seperti bayangan. Hari pertemuan dengan Baskara, hujan turun rintik-rintik. Ruang pertemuan dipisahkan oleh kaca tebal. Saat aku masuk, dia sudah duduk di sana. Dibandingkan terakhir kali, Baskara jauh lebih kurus, matanya tidak lagi garang, hanya ada kelelahan. Kirana, panggilnya serak. Aku duduk, menjaga jarak. Apa yang ingin kamu katakan? Baskara menatapku lama, lalu menunduk. Aku minta maaf, katanya. Bukan karena aku kehilangan segalanya, tapi karena aku tidak pernah menganggapmu sebagai manusia. Aku mendengarkan tanpa menyela. Aku dulu berpikir, lanjut Baskara, kamu akan selalu ada di sana, apapun yang kulakukan. Aku terbiasa kamu ada di belakangku, membereskan segalanya. Aku menatapnya, perasaan di hatiku sangat aneh. Tidak marah, tidak kasihan. Hanya sebuah kejelasan yang datang terlambat. Kamu memilih jalan itu, kataku. Dan aku memilih untuk pergi. Baskara mengangguk, sudut matanya memerah. Aku tidak berharap kamu memaafkanku, katanya. Aku hanya ingin mengatakannya agar tidak terus membawanya. Aku terdiam beberapa detik, lalu menjawab, aku tidak memaafkan apa yang telah kamu lakukan, kataku. Tapi aku juga tidak akan membawanya lagi. Baskara menatapku, matanya memancarkan keterkejutan. Kamu benar-benar sudah berubah, katanya pelan. Tidak, jawabku. Aku hanya kembali ke tempatku yang seharusnya. Pertemuan itu berakhir lebih cepat dari yang kuduga. Saat aku berdiri untuk pergi, Baskara memanggil. Kirana, katanya. Andai saja hari itu aku tahu akan kehilanganmu seperti ini. Aku berbalik menatap lurus, tidak ada andai saja, kataku. Hanya ada pilihan. Keluar dari ruangan itu, aku menarik napas sangat dalam. Hujan masih turun,
tapi aku tidak merasa dingin. Aku menelepon Dharma. Sudah selesai, kataku. Aku jemput, jawabnya. Di mobil, aku melihat arus lalu lintas yang padat di luar jendela. Aku tidak merasa lega yang meledak-ledak, melainkan sebuah ketenangan. Seolah pintu terakhir akhirnya telah ditutup dengan benar. Hari-hari berikutnya, aku fokus sepenuhnya pada pekerjaan. Proyek kedua mulai berjalan, lebih besar, lebih banyak tekanan. Aku bekerja dengan kepercayaan diri yang baru, tidak lagi takut salah sampai lumpuh. Aku belajar berdebat, mempertahankan pandangan tanpa harus bersikap defensif. Dharma dan aku juga memiliki percakapan yang lebih jujur. Suatu malam saat kami duduk di balkon, dia bertanya, "Apa kamu memikirkan masa depan yang lebih jauh?" "Aku memikirkannya," jawabku. "Tapi aku tidak terburu-buru." "Aku juga," katanya. "Aku tidak mau membuat rencana untuk mengikatmu." Aku tersenyum. "Bagus kalau begitu," kataku. "Kita jalani saja dan lihat kemana jalan ini membawa kita." Sekitar waktu itu, Ibu Dharma mengundangku untuk menghadiri acara amal keluarga. Aku ragu, tapi akhirnya setuju. Aku tidak lagi takut dihakimi. Aku tahu siapa diriku, dan aku datang ke sana sebagai diriku sendiri. Acara itu berlangsung santai. Ibunya menatapku, matanya tidak lagi penuh curiga. "Kamu kelihatannya sibuk," katanya. "Iya, Tante," jawabku. "Tapi ini pilihan saya." Beliau mengangguk. "Saya lihat," katanya. "Dan saya menghargainya. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu berusaha untuk diterima." Pengakuan, saat datang terlambat, tidak lagi menjadi sesuatu yang kuandalkan untuk hidup. Suatu malam, aku duduk sendirian, membuka kembali buku catatan lamaku. Aku membaca baris-baris yang kutulis di awal, saat aku masih takut, masih ragu. Aku tersenyum. Bukan karena sombong, tapi karena aku melihat dengan jelas seberapa jauh aku telah melangkah. Aku menulis satu baris baru. Masa lalu baru benar-benar melepaskan kita ketika kita cukup berani untuk menghadapinya dan terus melangkah. Aku menutupnya, melihat keluar. Kota ini terang benderang, denyut kehidupannya terus berjalan. Aku tidak tahu seperti apa akhir dari cerita hidupku, tapi aku tahu aku siap untuk penutup dari sebuah bab lama dan pembukaan dari bab yang baru. Musim hujan tahun itu datang lebih lambat dari biasanya. Kota tidak lagi diguyur hujan deras, hanya rintik-rintik yang jatuh diam-diam seolah membersihkan semua yang telah usang. Aku berdiri di dekat jendela kantor baruku, menatap arus lalu lintas di bawah. Di dalam hatiku ada perasaan yang sangat berbeda. Tidak lagi tegang, tidak lagi cemas. Hanya ketenangan seseorang yang telah melewati cukup banyak badai untuk mengerti arti berdiri tegak. Pekerjaanku perlahan berjalan stabil. Proyek kedua dinilai lebih tinggi dari ekspektasi awal. Aku mulai memiliki rekan kerja jangka panjang, orang-orang yang menatapku dengan hormat bukan karena aku istri seseorang, tapi karena aku bisa bekerja. Ada malam-malam di mana aku tinggal di kantor sampai larut, sendirian memperbaiki detail-detail kecil. Tapi aku tidak merasa kesepian. Aku sedang membangun sesuatu yang menjadi milikku, dengan tanganku sendiri. Dharma tetap ada di sana, sebagai sandaran yang kokoh tapi tidak memaksa. Kami tidak banyak bicara tentang masa depan yang jauh, tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku. Sebaliknya, kami belajar untuk hadir sepenuhnya di masa kini. Ada malam-malam kami memasak bersama, mendengarkan musik, membicarakan hal-hal yang sangat biasa. Ada akhir pekan di mana kami pergi ke arah masing-masing, lalu malamnya kembali ke rumah yang sama. Aku tidak pernah berpikir sebuah hubungan bisa setenang ini. Tanpa perlu mengorbankan diri, tanpa perlu bersusah payah membuktikan. Suatu hari di akhir tahun, saat aku menandatangani kontrak untuk proyek baru, aku menerima pemberitahuan resmi tentang vonis Bhaskara. Segalanya berakhir seperti yang diperkirakan. Aku membaca berita itu dengan cepat, lalu meletakkan ponselku. Tidak ada lagi emosi kuat yang muncul. Aku sadar, ketika seseorang benar-benar telah berlalu, bahkan akhir dari cerita lama pun tidak lagi cukup kuat untuk menggetarkan hati. Malam itu, aku pulang lebih awal. Dharma sedang duduk di balkon, memandangi lampu-lampu kota. Aku duduk di sampingnya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. "Aku baik-baik saja," jawabku. "Dan kali ini benar-benar baik-baik saja. Dalam artian, semuanya sudah tertinggal di belakang." Dia mengangguk, tidak bertanya lagi. Kami duduk diam cukup lama, mendengarkan suara angin. "Dharma," kataku. "Kalau suatu hari nanti jalanku membawaku sangat jauh, aku akan berjalan di sampingmu. Jika kamu mau," katanya. "Dan jika kamu perlu berjalan sendirian,
aku juga akan menghargainya. Aku menatapnya, hatiku dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam. Tidak semua orang cukup lapang dada untuk mencintai seseorang yang pernah hancur, pernah penuh ketakutan, lalu perlahan menjadi mandiri hingga tidak lagi bergantung. Di akhir tahun, aku secara resmi membuka studioku sendiri. Sebuah ruang kecil yang penuh cahaya. Di dinding tergantung sketsa-sketsa pertama yang pernah kugambar di hari-hari penuh krisis. Aku membiarkannya di sana sebagai pengingat dari mana aku memulai. Acara pembukaannya tidak besar. Hanya beberapa teman dekat, beberapa mitra bisnis, dan Dharma yang berdiri di sudut, diam-diam menatapku. Saat aku memberikan sambutan, aku tidak berbicara tentang kesuksesan, tidak berbicara tentang kesulitan. Aku hanya mengatakan satu kalimat singkat. Dulu saya pikir saya harus mengorbankan banyak hal untuk bisa tinggal dalam hidup seseorang. Sekarang saya mengerti. Hal yang paling berharga untuk dipertahankan adalah diri saya sendiri. Semua orang bertepuk tangan. Aku melihat ke bawah, merasakan mataku sedikit panas. Malam itu, saat kembali ke rumah, aku membuka buku catatan yang telah menemaniku sepanjang perjalanan ini. Aku membaca kembali tulisan-tulisanku yang gemetar di masa lalu, saat aku masih takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut akan masa depan. Aku tersenyum, lalu menulis baris terakhir. Aku telah melewati ketakutan, bukan untuk menjadi lebih kuat dari orang lain, melainkan agar tidak lagi lemah terhadap diriku sendiri. Aku menutup buku itu. Di luar sana, kota masih bising, kehidupan terus berjalan dengan segala perubahannya. Tapi aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah kembali menjadi wanita yang hidup dalam bayang-bayang hubungan yang salah. Aku telah belajar cara mencintai, tapi yang lebih penting, aku telah belajar cara mencintai diriku sendiri. Aku menulis cerita ini bukan untuk menceritakan sebuah balas dendam, apalagi untuk mengagungkan penderitaan. Aku menulis untuk mengingatkan kita semua, bahwa banyak orang dalam hidupnya pernah salah mengira antara pengorbanan dan kehilangan diri, antara cinta dan ketergantungan. Tidak ada yang salah karena pernah lemah, tetapi jika terus-menerus berada dalam hubungan yang menguras habis dirimu, itu adalah ketidakadilan terbesar bagi dirimu sendiri. Hidup tidak akan pernah berubah hanya karena kita menunggu orang lain menjadi lebih baik. Hidup baru benar-benar berubah ketika kita berani berdiri, berani melangkah keluar, dan berani bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri. Terkadang, pergi bukanlah kekalahan, melainkan satu-satunya cara untuk menyelamatkan sisa-sisa diri kita. Cerita ini adalah perjalanan seorang wanita dari luka, pengkhianatan, hingga kebangkitan dan menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Jika Anda sedang terjebak dalam hubungan yang menyakitkan, jika Anda takut untuk memulai kembali, ingatlah bahwa Anda berhak mendapatkan kehidupan yang damai dan cinta yang sehat. Meninggalkan orang yang salah tidak akan membuat Anda kehilangan, justru membuka kesempatan untuk bertemu orang yang tepat, dan yang lebih penting, bertemu kembali dengan diri Anda sendiri.